Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat kepada Ustadz Altaf Shauki Iqbal Saifani MPD selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz La Roiba, yang terhormat kepada Ustadz Hodam Hidayat MPP selaku narasumber webinar hari ini, yang terhormat kepada Dewan Asatidz dan Asatidah Pondok Pesantren Tahfiz La Roiba, serta yang terhormat kepada Bapak Ibu Wali Santri peserta webinar series yang insya Allah berbahagia ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, sehingga kita masih dipertemukan di acara silaturahmi dengan tema merawat generasi Quran pada fase remaja, yang insya Allah berkah ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar hari ini dibuka, maka perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara, yakni yang pertama, pembukaan, yang kedua, pembacaan kalam ilahi, yang ketiga, sambutan, yang keempat, inti acara, yang kelima, tanya jawab, dan yang keenam, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh santriwati Pondok Pesantren Tahfiz La Roiba, perwakilan kelas 9 yang telah menyelesaikan 23 juz hafalan. Kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Altaf Sauki Iqbal Saifani MPD selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz La Roiba. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami billahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati Majelis Asatidz Pesantren Tahfiz La Roiba, yang saya hormati para wali santri, ayah, bunda Pesantren Tahfiz La Roiba, dan yang saya hormati pula Ustadz Hadam Wijaya yang telah hadir membersamai kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih bisa dan masih mampu bertatap muka meski dalam nuansa virtual. Semoga ini menjadi salah satu nilai kebaikan kita pada hari ini, meski dalam bentuk virtual tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap bersilaturahim, insya Allah. Salawat dan salam hendaklah kita limpah curahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, generasi setelah kita, menjadi umat beliau sampai kelak akhir zaman tiba, dan termasuk dalam golongan umat beliau di yaumul mahsyar kelak nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wali santri yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah, terima kasih telah hadir. Ustadz Hodam, terima kasih telah hadir juga. Ya, insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama sharing terkait dengan bagaimana merawat generasi Quran pada fase remaja. Karena kami yakini bahwa anak ini adalah amanah. Anak ini adalah titipan. Gitu. Pondok adalah wasilah. Semua tanggung jawabnya akan dikembalikan lagi oleh bapak dan ibunya, khususnya bapaknya. Gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa bihda thalath." Kalau cucu Adam meninggal, maka semua amal perbuatan terputus, kecuali 3 perkara. Satu di antaranya adalah al-waladu sholih yad'ulah, anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka hari ini tentu dengan visi dan misi La Roiba, Pesantren Tahfiz La Roiba, kita ingin sama-sama menyamakan persepsi. 6 bulan kurang lebih anak-anak ayah dan bunda, anak-anak ayah dan ibu menempa pendidikan di pondok 1 semester kurang lebih.
Bagi yang mungkin kelas 1 6 bulan, yang kelas 2 1,5 tahun, dan yang kelas 3 mungkin hampir 2,5 tahun. Tentu kita harap ada perubahan-perubahan dan kita ingin sama-sama membentuk generasi Quran, bahwa sejatinya generasi Quran itu bukan hanya di pondok, tapi baik di rumah, baik di masyarakatnya mereka tetap menjadi generasi Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu wali santri yang saya cintai karena Allah, insya Allah dalam waktu dekat, mungkin di hari Jumat ini, anak Bapak dan Ibu akan berlibur. Alhamdulillah. Setelah mungkin 6 bulan ada beberapa santri ataupun tidak ada izin perpulangan kecuali urgent. Ya. Insya Allah Jumat ini mereka akan berlibur. Sejatinya liburan kali ini itu bukan tentang mereka berleha-leha. Jadi ketika di pondok dihadapkan dengan aktivitas yang banyak dan aktivitas yang padat dengan kebermanfaatannya, ya semoga di rumah pun mampu dan bisa menebarkan kebermanfaatan. Karena libur itu adalah intiqalul amal, perpindahan satu aktivitas kepada aktivitas yang lain. Itu. Sebagaimana Bilal bin Rabah, ketika itu Rasulullah SAW mengajak Bilal bin Rabah, ya Bilal, yuk kita istirahat dengan sholat. Artinya di sini menandakan bahwa istirahat atau libur itu adalah perpindahan perbuatan satu kepada perbuatan yang lainnya. Maka kami harap pada momen ini, webinar ataupun parenting pesantren ini, ya, kita bisa sama-sama sharing terkait dengan anak-anak kita, pertumbuhannya, khususnya bagaimana kita merawat generasi Quran ini. Insya Allah akan bersamai oleh Ustadz kita, Ustadz Fadam Wijaya. Beliau adalah Ketua Komparasi Indonesia, Ketua Majelis Pengasuhan, Ustadz ya, kalau nggak salah. Gitu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, kepada Ustadz Fadam, apabila pada agenda kali ini ada hal kesalahan teknis ataupun apa, semoga bisa dimaafkan. Nah, semoga pada hari ini hadirnya kita di sini Allah tulis sebagai bentuk daripada nilai kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Altaf Sauki Iqbal Saifani, MPD, yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang selanjutnya, acara yang kita nanti-nantikan, yakni isi materi sekaligus diskusi tanya-jawab kepada Ustadz Hodam Wijaya, SPDI MPP. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Suara saya jelas? Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi idzni wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Baik, yang sama-sama kita hormati guru kita semua, pimpinan pondok pesantren Tahfiz Laroiba, Ustadz Altaf Sauki Iqbal Saifani, yang sama-sama kita hormati para asatid di pondok Tahfiz Laroiba, dan yang kami hormati para orang tua wali santri. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mendidik anak kita semua. Bukan hanya anak kita, sebenarnya hari ini kita sedang diberikan proyek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik generasi. Kalau mau melihat potret masa depan Indonesia, kita bisa lihat sekarang bagaimana potret anak-anak kita. Kalau hari ini kita melihat anak-anak kita kualitasnya bagus, maka kita akan memiliki rasa optimis yang tinggi terhadap masa depan Indonesia. Tetapi kalau seandainya gitu ya, kualitas anak-anak kita pada hari ini ternyata jauh di bawah standar, maka sulit sekali kita akan memiliki rasa optimis tentang masa depan Indonesia begitu ya. Jadi hari ini ketika kita mendidik anak kita, sebenarnya kita sedang menyiapkan tentang masa depan Indonesia. Bukan hanya sekedar tentang masa depan anak kita atau keluarga, bukan. Itu terlalu kecil begitu ya. Tetapi kita akan memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada keluarga, itu masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan nasib umat Islam pada umumnya. Baik ayah bunda sekalian, hari ini kita akan sedikit berdiskusi begitu ya. Bekal ayah bunda sekalian kan sebentar lagi akan menjemput anak-anaknya ke rumah, ya minimal kasih bekal gitu ya. Ini berdasarkan hasil pembelajaran saya begitu ya, dari guru-guru, kemudian hasil dari pengalaman saya belasan tahun menjadi seorang guru, menjadi seorang pengasuh santri begitu ya. Banyak berinteraksi dengan anak-anak usia balik, bahkan termasuk mungkin untuk anak-anak saya sendiri. Ayah bunda sekalian, hari ini sebenarnya kita sedang berada dalam proyeknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering sampaikan, hari ini ibaratnya ayah bunda, kalau sebuah film, Allah itu sedang mencari siapakah aktor yang bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan atau melaksanakan atau menjadi aktor utama proyek akhir zaman. Yang trailernya itu sudah kita saksikan lewat sabda-sabda Nabi, dan itu pasti terjadi. Jadi waktu itu Sultan Murad dan Humahatun, orang tuanya Muhammad Al-Fatih, itu membaca satu hadis tentang pembebasan Konstantinopel. Itu trailer yang sudah dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis. Pasti akan tayang kejadian itu. Makanya kedua orang tua ini menyiapkan anaknya supaya apa? Supaya menjadi aktor utama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dalam rangka membebaskan Konstantinopel. Dan itu terjadi setelah 8 abad umat Islam menantikan mimpi besar itu. Nah hari ini ayah bunda sekalian, akhir zaman itu pasti terjadi, tentang kekacauan dan yang lain-lainnya, tentang kembalinya umat Islam akan berjaya, itu akan terjadi. Dan hari ini saatnya kita sebagai orang tua memantaskan diri supaya apa? Supaya Allah ridho memilih anak kita menjadi aktor utama untuk menjadi pahlawan baru umat Islam di akhir zaman. Kan itu sebuah kemuliaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dipilih anaknya oleh Allah? Mau ya dipilih oleh Allah? Nah kalau mau dipilih oleh Allah, yuk mulai hari ini kita memantaskan diri, kita berikhtiar semaksimal mungkin mendidik anak kita sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Bukan berdasarkan kehendak kita, tetapi kehendak Allah dan Rasulnya. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak usia balik. Nah mudah-mudahan ketika kita
mengikuti panduan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, maka Allah memberikan keridhaan kepada kita dan anak kita, kemudian anak kita kelak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi aktor utama untuk peradaban Islam kelak, begitu ya, insya Allah. Ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kita harus belajar dari Rasulullah? Rasulullah itu kan uswatun hasanah. Karena kata Rasulullah sendiri yang menyatakan tentang dirinya, khairukum li ahlihi, gitu ya. Seseorang sebaik-baik orang itu yang terbaik kepada keluarganya. Wa ana, kata Rasulullah, dan aku, gitu ya, khairukum li ahli, yang terbaik kepada keluargaku. Artinya Rasulullah sudah menjamin kalau mau belajar bagaimana mendidik keluarga, belajar dari Rasulullah. Karena Rasulullah sudah membuktikannya. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang qawam, menjadi seorang ayah, begitu ya. Jangan sampai anak-anak kita ini yang anak laki-laki menjadi anak-anak yang cengeng. Harus menjadi anak-anak yang tangguh, begitu ya. Dan gak boleh ayah abai dalam proses pendidikan anak. Saya diajarkan oleh guru dulu. Jangan sampai ayah, seorang ayah, mohon maaf ya, ayah karena sibuk bekerja akhirnya tidak sempat atau tidak kurang peduli gitu ya dengan pendidikan anak. Hanya sekedar ngasih uang, nafkah gitu ya, tetapi bukan itu yang namanya pendidikan anak, begitu ya. Jangan sampai anak abai, kemudian ibunya lebay. Yang terjadi kayak sekarang, banyak anak-anak alay, begitu ya. Generasi TikTok, joget-joget di media sosial. Apakah ini jadi anak-anak yang akan dipilih oleh Allah, begitu ya? Sulit rasanya, begitu ya. Kalau anak kita hari ini seperti itu, kita beristighfar, astagfirullah, begitu ya. Kita ingin masuk surga, gitu ya. Tapi kalau lihat kondisi anak-anak kita modelnya seperti itu, apalagi kalau sampai kita yang melakukannya nih, orang tua, ibunya joget-joget TikTok, ya Allah, kita beristighfar, begitu ya. Kenapa? Karena ayah bunda sekalian, kita akan bahas pada hari ini, begitu ya. Ada misi yang Allah titipkan kepada kita sebagai orang tua. Ini tanggung jawab yang luar biasa, dan yang memberikan amanah kan bukan siapa-siapa. Yang memberikan amanah itu yang menciptakan kita. Kalau yang menciptakan kita ya harus sami'na wa atona, tunduk sepatunya, karena kita ini abdun. Abdun itu artinya budak, hamba, ya. Yang namanya hamba terserah majikannya, kata Allah, kita lakukan tanpa harus bertanya, begitu ya. Makanya ayo kita sama-sama belajar ya bunda sekalian hari ini, insya Allah supaya Allah ridho dengan keluarga kita. Baik, karena supaya ada yang bisa dibawa pulang oleh ayah bunda sekalian, ada di foto, begitu ya. Saya sengaja sediakan presentasi, begitu ya. Khawatir nanti kalau saya ngomong terus nggak ada yang dilihat, kasihan yang visual, begitu ya. Baik, saya minta izin ke host untuk bisa share screen. Tapi ayah bunda sekalian, salah satu syarat menjadi orang tua yang berhasil adalah orang tua yang bahagia. Jadi orang tua itu harus bahagia. Terutama para bunda, ya bunda itu harus bahagia walaupun lelah ngurus anak dari pagi, ngurus suami, ngurus rumah, tetap harus bahagia, harus tetap waras. Nah, supaya ibu atau bunda waras, maka ayah pun tidak boleh tidak ada, begitu ya. Kadang-kadang wanita ini istilahnya tidak bahagia itu bukan karena lemahnya iman atau kurangnya iman, tetapi tidak adanya imam, gitu kan. Anak kayak gimana, bapaknya nggak ada atau bapaknya kurang peduli, akhirnya emosi para ibu nggak stabil. Makanya wajar kalau anak-anak menyebut ibu itu seperti monster, begitu ya. Dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit diomelin, begitu ya, karena tadi emosi nggak stabil, apalagi ketika sedang, mohon maaf ya, lagi mens dan yang lainnya, gitu, datang bulan. Emosinya gak stabil. Maka syarat pertama kita menjadi orang tua harus bahagia, karena orang-orang yang bahagia inilah yang kemudian nanti akan bisa mendidik anak-anaknya dengan apa tadi pagi ini piring. Baik, ayah bunda sekalian, siap untuk sama-sama belajar. Bukan berarti saya yang paling tahu, paling baik, paling jago, bukan. Kita sama-sama belajar. Mungkin saya lebih tahu duluan, begitu ya. Atau bisa jadi ayah bunda yang lebih tahu daripada saya. Kita sharing saja, begitu ya. Baik ayah bunda sekalian, ini misi yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
yang tadi dibacakan oleh santriwati ketika pembukaan, dan kemudian yang di mukadimah pun saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tugas kita, misi pendidikan di keluarga cuma satu. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga diri kita gitu ya, dan menjaga anak-anak kita. Terutama ini ditujukan kepada seorang ayah, karena ayah ini nahoda di keluarga. Makanya saya kadang-kadang heran begitu ya, ketika ada kajian-kajian parenting yang lebih banyak hadir itu ibu-ibu. Padahal seharusnya yang harus datang itu ayahnya begitu, karena ayahnya ini nahoda gitu ya. Nahoda itu ya harus banyak ilmunya begitu ya, tentang bagaimana mendidik keluarga gitu ya. Karena bahaya kalau seorang pemimpin, seorang qawam kemudian tidak memiliki ilmu bagaimana mendidik keluarga, bagaimana mungkin begitu ya bisa membawa keluarganya atau menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Itu sulit dan mustahil gitu ya, seperti kita melakukan praktek dalam pendidikan. Kenapa? Kita nggak punya otoritas, kemudian kita mau mendidik orang begitu ya, dirinya sendiri nggak ngerti, bagaimana mungkin kita mendidik anggota keluarganya yang lain? Itu nggak mungkin. Makanya yang pertama harus ada seharusnya sosok ayah begitu ya. Nah kemudian yang jadi pertanyaan ayah bunda kan, gimana sih caranya begitu ya supaya kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sudah memberikan penjelasannya. Ada dua misi turunannya yang harus kita tuntaskan dalam kehidupan ini gitu ya. Baik secara individu, baik pun secara anggota, secara keluarga begitu ya, komunal keluarga. Nah, sebagaimana yang sering kita panjatkan di dalam doa ibunda sekalian, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi misi yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya keluarga kita dijauhkan dari api neraka, dua misi ini yang harus kita selesaikan pada diri kita dan pada anak-anak kita. Yang pertama kan kita berdoa kepada Allah, minta keturunan kita gitu ya menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini simbol dari sebuah kesolehan. Waj'alna lil muttaqina imama, ini misi kepemimpinan. Lihat, ternyata kepemimpinan, leadership itu dititipkan di keluarga. Nah hari ini mah kita keliru ya, belajar kepemimpinan itu sejak di ada pelatihan gitu ya di pesantren tentang kepemimpinan. Padahal kepemimpinan itu dititipkan di keluarga di dalam doa. Maka dalam dua ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan dalam Al-Quran misi pendidikan ini. Yang pertama, kita harus memastikan kita dan anak kita itu menjadi hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Itu harus dipastikan di kita dan pastikan juga kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dan anak-anak kita adalah menjadi seorang pemimpin, seorang leader, menjadi khalifah fil ard. Ya, ini ja'ilun fil ardi khalifah begitu ya. Nah, tetapi kalau dalam masalah misi keimanan, setiap individu kita itu sama, kita menjadi hamba Allah gitu ya, beribadah dengan cara yang sama. Tetapi ketika misi kepemimpinan, cara kita berbeda. Kenapa? Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sesuai dengan potensi yang kita miliki. Makanya kita sebagai orang tua harus memiliki kemampuan bagaimana melihat potensi besar yang ada pada anak-anak kita. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang berbuat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bahkan kata Rasulullah, setiap kalian itu pemimpin. Hatta kata Rasulullah dalam hadis itu, seorang pelayan pun pemimpin. Oleh karena itu, apapun posisi anak kita kelak, maka harus dijalankan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena akan dimintai pertanggungjawabannya. Gitu. Jadi ada dua misi ini yang harus kita tuntaskan pada hari ini. Kenapa hari ini ayah bunda sekalian begitu ya mengirim anak-anaknya ke pesantren dalam rangka ini? Jangan lupa, pertama supaya anak kita menjadi hamba Allah yang taat, yang kedua menjadi seorang leader. Jadi bukan kita memasukkan anak ke pondok pesantren itu supaya anak kita menjadi hafal Quran, tidak.
Atau anak kita menjadi anak yang cerdas? Tidak. Atau bisa baca kitab? Tidak. Itu hanya target jangka pendek yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak-anak kita ketika memiliki keilmuan, yang dikuatkan adalah perannya, amalannya, amal solehnya. Yang pertama, siap beribadah kepada Allah dengan taat, dan yang kedua, menjadi seorang leader yang memberikan kebermanfaatan ke lingkungan sekitarnya begitu, atau ke masyarakat, atau di mana dia tempat tinggal dia begitu, minimal di keluarga begitu ya. Nah, bagaimana ya Bunda sekalian cara mengimplementasikannya begitu ya? Karena soleh itu kan simbol begitu ya. Yang dikatakan soleh usia balik SMP atau remaja itu seperti apa? Yang dikatakan leader begitu ya, leadership kepemimpinan usia balik SMP itu indikatornya seperti apa? Karena kita harus mendidik anak sesuai dengan tugas perkembangan mereka begitu ya. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana kita mendidik anak di usia balik begitu. Usia biasanya rata-rata balik 11 ke atas begitu ya. Atau bahkan untuk putri yang kelas 4 SD sekarang itu sudah ada yang sudah balik begitu ya. SD kelas 4, kelas 5 begitu, di bawah usia 11 tahun, 10 tahun sudah ada. Tapi laki-laki sih rata-rata yang saya lihat di murid-murid saya SMP kelas 7 gitu ya, mulai balik, dan yang paling telat itu kelas 8 begitu. Tergantung faktor begitu ya, hormonnya. Nah, Bunda sekalian, hari kita akan bahas satu persatu apa yang harus dilakukan oleh kita ketika anak-anak di rumah begitu ya, untuk menunjang misi kesolehan anak. Yang pertama ya Bunda, menurut para pakar parenting, bahwa anak usia balik ini dikatakan soleh, indikatornya adalah ketika mereka memiliki kesadaran penuh Allah sebagai ilah, satu-satunya ilah yang berhak disembah, yang berhak dimintai pertolongan, yang menjadi sandaran, yang dirindukan, yang dicintai, bukan yang lainnya. Itu salah satu indikatornya. Bagaimana kita bisa buktikan ini? Ayah Bunda lihat ketika azan berkumandang, ketika anak-anak kita di rumah nanti lihat. Ketika muazin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, gitu ya. Apakah anak kita langsung berangkat ke masjid, persiapan, atau tetap masih lakukan? Maka anak-anak ke usia dewasa, kalau namanya peralihan, faktor yang menentukan anak ini akan berhasil atau tidak ini di fase ini, di fase balik begitu ya. Kalau di fase balik bisa melewati dengan baik, pendidikannya bagus dengan penuh ketegasan, maka di usia dewasa mereka akan berhasil begitu. Dan usia balik ini diberikan oleh para ulama batas waktunya sampai usia 15 tahun. Kalau 15 tahun anak-anak kita masih kekanak-kanakan, maka kita termasuk orang tua yang rugi begitu ya. Maka hari ini kita harus totalitas mendidik anak kita dari usia yang balik saat ini sampai 15 tahun dengan sungguh-sungguh. Bukan lagi waktunya untuk main-main gitu. Ini masa-masa yang kritis, dan kita akan lihat bagaimana Rasulullah berdiskusi dengan anak-anak usia balik. Yang pertama, bagaimana sih caranya supaya kesadaran tentang Allah itu timbul? Gitu ya. Bagaimana cara mengimplementasikannya di rumah? Yang pertama, Ibu Bunda pastikan. Ini kita belajar dari Luqman begitu ya. Nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Ini harus dipastikan kepada anak-anak kita ini. Tadi minimal hal yang kecil. Kalau dulu mah ilahnya itu ya, berhala begitu banyak. Berhala. Kalau sekarang itu apa? Gadget. Main game online, main dengan teman-temannya nongkrong, itu jadi berhala-berhala baru itu. Ya tadi saya bilang jangan sampai anak-anak kita lagi main gadget, main handphone begitu ya, azan berkumandang, cuek-cuek aja. Artinya itu sudah menduakan Allah gitu ya, lebih memilih games daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa ya Bunda sekalian, di pesantren dilarang pakai handphone.
Kalau ada handphone kadang dihancurkan oleh para asatidnya. Para asatidnya sedang mengajarkan kepada anak-anak supaya bisa menghancurkan ilah yang ada pada dirinya, ilah-ilah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara handphone gak ke masjid, jangan sampai gara-gara handphone gak menghafal Quran di pondok, jangan sampai gara-gara handphone kemudian tidak taat ke ustadznya, gara-gara handphone kemudian gak taat dengan aturan, artinya dia punya ilah baru selain Allah Subhanahu wa taala. Itu cara para asatid bagaimana mendidik tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tegas. Handphone gak boleh, ada handphone ketahuan, hancurkan. Belajar itu ya kayak gitu. Itu salah satu belajarnya begitu ya, ketegasan. Dipastikan begitu ya, di rumah anak-anak itu selalu taat dengan Allah. Waktunya azan ke masjid, waktunya tilawah dan yang lainnya begitu. Allah semuanya begitu. Yang kemudian yang kedua dipastikan tadi ya bunaya qimis shalah, cara totalitas bahwa Allah ini sebagai Allah, sebagai ilah satu-satunya berarti sembah. Pastikan ayah bunda sekalian ketika anak-anak di rumah, pastikan bab sholat itu nomor 1. Dan itu juga kenapa alasannya di pesantren bab sholat ini tegas sekali. Yang masbuk ya kena konsekuensi ya. Gak tahu kalau di Laraiba konsekuensinya apa begitu ya. Itu yang masbuk itu sampai di tempat kami kalau masbuknya sampai 3 kali padahal sudah dinasehatin, diperingatkan, itu digundulin begitu ya. Dalam rangka apa? Di dalam rangka kalau Rasulullah makan dipukul begitu, itu bagian dari pukulan begitu ya. Supaya kalian tuh serius begitu ya. Bab sholat ini bukan lagi main-main. Nah, kemudian pertanyaannya, ibunda sekalian, bagaimana sih cara menginstal kepada anak-anak kita ya tentang keimanan ini? Jadi yang harus kita lakukan adalah sering dialog dengan anak, terutama ayah. Tolong para ayah hadir di rumah ketika nanti anak-anak pulang dan berperan sebagai seorang ayah, seorang qoam. Kita lihat ayah bunda sekalian, seluruh ayat yang berkaitan dengan parenting, dengan pengasuhan anak, semuanya selalu tentang ayah. Ayah yang bercerita dengan anaknya. Bab-bab hal yang prinsip selalu ayah. Bab keimanan itu bab yang prinsip dalam hidup. Maka harus ayah yang hadir, maka harus ayah yang kemudian menginstal keimanan itu. Nanti ayah bunda sekalian ketika anak-anak pulang, tolong ayahnya sering ngajak dialog, diskusi dengan anaknya. Diskusinya tentang apa? Yang pertama tentang keimanan. Jadi semua yang dibicarakan selalu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus diajak bicara kepada anak oleh ayah adalah tentang misi hidup. Kemudian selanjutnya cara menginstal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak usia balik, mereka harus sudah konsisten dengan perintah dan larangan. Makanya kata Rasulullah tadi wadribuhum alaiha, itu supaya konsisten dengan perintah dan larangan, dan Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya. Baik, kita akan bahas satu persatu ayah bunda. Kita lihat salah satu hadis begitu ya, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak ketika mau menjelang gitu ya balik kasih ini, wa nahnu fityanun hazawirah, gitu anak-anak usia menjelang balik. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada mereka? Fata'allamnal iman. Rasulullah mengajarkan mereka iman qabla an tata'allamal Qur'an. Jadi yang harus kita ajarkan tuh iman dulu sebelum Al-Qur'an. Gitu ya. Akidah dulu sebelum Al-Qur'an. Makanya hari ini banyak menjamur kutab-kutab itu 2 gitu ya kurikulumnya, iman dan Quran, karena dari sini dalilnya begitu ya. Anak-anak sebelum balik itu 2 kurikulumnya, iman dan Quran gitu ya. Tsumma ta'allamnal Quran, baru gitu ya mereka diajarkan Al-Quran, fazdadna bihi iman, baru kemudian mereka imannya itu bertambah. Nah, kalau hari ini anak-anak kita belajar Al-Quran di pesantren, semakin banyak hafalan Al-Qur'annya tetapi tidak bertambah keimanannya, berarti ada yang salah dengan cara belajarnya. Salahnya apa? Artinya kita terindikasi keimanan yang ada dalam dirinya itu masih lemah. Seharusnya kita evaluasi dulu keimanannya dulu yang diperbaiki, baru mereka menghafal Quran. Supaya ketika menghafal Quran mereka semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itu harus diajak dialog. Untuk apa sih menghafal Quran dan harus bagaimana perilaku orang menghafal Quran, bagaimana adabnya,
Bagaimana niatnya dan yang lain-lain itu bab keimanan itu. Makanya dalam proses pendidikan Islam itu yang pertama kali sebelum belajar yang lainnya itu wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa itu tadi, saya belajar untuk siapa? Selalu kaitkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk pesantren untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus didialogkan oleh orang tua, ayah kepada anaknya. Jangan sampai ayah meracuni anaknya. Nah, kamu ke pesantren, nak. Nanti kamu supaya jadi orang sukses. Urusannya dunia. Akhirnya apa? Anak-anak kita tadi ketika belajar Al-Quran semuanya hanya tentang dunia. Betapa kecil hafalan hanya ditukarkan dengan kesuksesan dunia. Ya nggak boleh begitu ya, nggak boleh kayak gitu. Nah, makanya lihat ayah bunda sekalian begitu ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan bersama Abdullah bin Abbas, begitu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas ketika Abdullah bin Abbas usia balik? Jadi kalau ada dalam hadis kemudian dengan kata gulam itu artinya anak-anak usia balik begitu ya, karena gulmanun itu hawa nafsu birahinya sudah mulai tumbuh begitu di usia balik. Lihat ayah bunda sekalian, dialog yang disampaikan oleh Rasulullah ke usia balik, nggak pernah berbicara tentang urusan dunia. Dunia ini hanya tempat beramal, bukan urusan materi begitu ya. Karena materi ini sudah ditentukan takarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak usah khawatir begitu ya. Tetapi urusan akhirat ini kan ditentukan awalnya oleh kita begitu ya. Walaupun kita ada jaminan masuk surga ketika mengatakan la ilaha illallah. Tapi masalahnya kita akan masuk surga secara langsung atau mau masuk neraka dulu begitu ya. Itu pilihan begitu ya. Tapi lihat nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada anak usia balik. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi semuanya selalu tentang keimanan, selalu tentang Allah. Allah begitu, Allah dimanapun dan kapanpun. Nanti sekali-kali ayah, nih para ayah ketika anak di rumah ajak jalan-jalan, karena ini disampaikannya ketika dibonceng nih. Jadi misalnya ayah yang suka ke pasar ajak anak laki-lakinya atau perempuannya, kemudian ketika di motor diajak dialog, ngobrolnya tentang obrolan keimanan. Ifazilah yafazka, ifazilah tajidhu tujahak. Nah yang luar biasa lihat, idza sa'alta fas'alillah. Kalau punya keinginan, permintaan, maka mintalah kepada Allah. Jadi semuanya itu sudah Allah, semuanya dikaitannya. Jadi hari ini diajarkanlah kepada anak kita oleh ayahnya. Kalau kamu punya keinginan, jangan minta sama ayah dulu. Mintanya sama Allah. Kalau kamu sudah minta sama Allah, nanti Allah akan ngasih lewat ayah atau lewat yang lain, begitu ya. Tetapi kalau mintanya sama Allah, belum tentu ayah punya. Kalau mintanya sama ayah, belum tentu ayah punya, begitu ya. Allah nggak ngasih, begitu ya. Jadi semuanya diminta itu langsung kepada Allah begitu ya. Wa idasta'anta fasta'in billah. Bahkan kalaupun minta pertolongan itu mintanya kepada Allah. Ini harus dikuatkan ayah bunda sekalian. Jadi tentang Allah itu betul-betul harus dikuatkan di usia balik. Pikirannya sudah pikiran tentang Allah. Nah hari ini kita evaluasi apa yang sudah kita nasihatkan kepada anak-anak kita. Apakah masih tentang dunia? Apakah masih tentang keresahan tentang masa depan anak kita terkait kekayaan, jabatan, dan yang lainnya? Nah ini yang harusnya menjadi keresahan kita adalah bagaimana keimanan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lihat Nabi Yakub sebelum meninggal, apa yang ditanyakan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya sebelum meninggal? Bukan tentang materi, tentang dunia begitu ya, bukan. Justru dipastikan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya itu, apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada? Dan kemudian anaknya mengatakan bahwa aku akan menyembah Tuhan seperti Tuhanmu begitu ya, dan para nabi yang lainnya. Ketika sudah menyatakan demikian anak-anaknya, maka Nabi Yakub ini sangat tenang begitu ya, sudah dipastikan itu. Jadi ini harus dipastikan tentang keimanan kepada Allah begitu ya. Ini di bawah begitu ya, Nabi Yakub memastikan anak-anaknya. Itu yang pertama ya bunda ya, ketika anak-anak pulang untuk merawat di generasi Quran itu dipastikan gitu ya, keimanannya itu tumbuh. Supaya apa? Supaya nanti balik ke pondok ketika menghafal Quran ini, mereka punya semangat yang luar biasa. Kenapa? Oh saya menghafal Quran untuk Allah Subhanahu wa ta'ala begitu ya. Dan anak-anak yang sudah punya goals dalam hidupnya, jelas tujuan hidupnya, punya misi
gitu ya, mendapatkan kehormatan posisi yang terhormat di sisi Allah. Biasanya ayah bunda sekalian, anak-anak yang sudah terinstal hal demikian, nggak perlu sama ayah bunda disuruh-suruh itu sholat, nggak perlu tuh disuruh-suruh yang namanya belajar, nggak perlu disuruh-suruh yang namanya sholat berjamaah, nggak perlu disuruh-suruh yang namanya bantu orang tua. Itu sudah akan otomatis mereka akan kerjakan. Kenapa? Karena tadi niat hidupnya, misinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ayah bunda sekalian, kalau anak-anak kita masuk pesantren masih menjadi beban, belajar masih jadi beban, menghafal masih menjadi beban, artinya niatnya itu belum murni 100% untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih karena yang lain. Maka tolong ayah bunda sekalian, kalau memotivasi anak jangan salah memotivasi. Kalau nanti nyuruh menghafal Quran itu bukan, nah ayo kamu menghafal Quran supaya apa? Supaya nanti dapat beasiswa kalau ke PTN. Allahu Akbar, begitu ya. Itu terlalu rendah begitu ya. Atau nanti supaya bunda bangga atau ayah bangga begitu ya, punya anak hafal Quran. Terlalu rendah motivasi demikian begitu ya. Ketika anak menghafal Quran, motivasinya selalu katakan, ayo menghafal Quran supaya apa? Supaya kita mendapatkan kehormatan di sisi Allah begitu ya. Supaya Allah ridho dengan keluarga kita, supaya kita bisa bersama-sama lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya itu yang dimotivasikan kepada anak-anak kita. Bukan hal-hal yang sifatnya duniawi begitu ya, atau yang sifat-sifatnya target jangka pendek. Nah itu pun yang harus kemudian dimotivasikan oleh para asatidz juga begitu ya, kepada para santri. Jangan salah ngasih motivasi begitu. Ini penting. Kenapa? Kalau salah motivasi tadi, khawatir ketika menghafal Quran, semakin banyak hafalannya tidak semakin bertambah keimanannya. Makanya hari ini banyak bermasalah begitu ya. Hafal Quran kok begini, kok hafal Quran kok begitu, karena ada yang keliru dalam menghafalnya. Nah ini menjadi menjadi evaluasi kita semua begitu. Bahkan kalau kita mau menggali lagi sejarah para penghafal Quran, ayah bunda sekalian, dulu kenapa Al-Quran ini dimushafkan? Ini harus tahu sejarahnya. Dulu Al-Quran dimushafkan karena banyak para penghafal Quran yang gugur di medan perang. Dan para sahabat dan khalifah khawatir kalau banyak penghafal Quran meninggal, khawatir Al-Quran ini hilang begitu ya, karena tidak ada lagi yang menghafal. Kemudian inisiatiflah para sahabat dengan khalifah pada waktu itu untuk kemudian membukukan atau memushafkan Al-Quran. Jadi para penghafal Quran itu adalah orang-orang garda depan dalam perjuangan Islam. Jadi kalau hari ini banyak para penghafal Quran, tetapi ketika melihat kemungkaran, ketika melihat realita tidak sesuai dengan konsep Al-Quran, tidak tergerak hatinya, artinya ada yang salah dengan hafalan Qurannya. Harusnya yang pertama kali, yang paling depan itu ya, membela gitu kebenaran itu para penghafal Quran. Kenapa? Ini nggak boleh kezaliman ini dibiarkan. Kenapa? Nggak sesuai dengan Al-Quran yang dihafalkannya. Makanya dulu banyak yang gugur. Kenapa? Karena para penghafal itu di garda depan dalam berjuang. Nah kata hari ini para penghafal Quran itu sudah banyak kayak bunda sekalian. Tetapi kenapa hafalan itu kemudian tidak menggerakkan mereka menjadi para pejuang? Berarti selama ini hafalannya baru sekedar kognitif hafalan, belum kemudian menjadi panduan. Nah ini kemudian yang harus kita kuatkan dari sisi keimanan, supaya anak-anak kita semakin yakin ketika menghafal Quran, bahwa kita menghafal Quran itu dalam rangka tadi meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Al-Quran ini bisa dibumikan begitu ya. Bagaimana Al-Quran ini menjadi panduan hidup dalam kehidupan nyata. Makanya saya bilang di awal tadi, kita diberikan misi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita menjadi seorang khalifah. Karena ya bunda sekalian, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Dalam surat Al-Maidah itu sampai 3 kali Allah mengulang-ulang, wa malam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak mau begitu ya berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faulaika humul fasikun. Yang pertama orang fasik itu orang zolim dan orang kafir begitu ya. Hari ini kita punya tugas begitu ya. Selain menjadi anak yang soleh, tetapi bagaimana kita hari ini berkehidupan sosial menggunakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya misi kepemimpinan itu dititipkan di keluarga mulainya. Mulai dari ayahnya, kuamnya ini harus menjadi betul-betul pemimpin begitu, membawa anaknya ke dalam misi ini. Itu penting ya bunda sekalian. Dan hari ini kita kerjasama baik di rumah ataupun di pondok untuk mencapai misi ini gitu ya. Sampai di sini dapat poin-poinnya.
Dapat ya sampai di sini? Ini bab keimanan berat sekali ya bunda sekalian. Kita harus sama-sama nih ya. Nggak bisa, ini harus ayahnya yang hadir. Kemudian yang kedua ya bunda sekalian, ketika anak di rumah, baik yang putra ataupun yang putri, dialog yang kedua yang harus kemudian kita lakukan dengan anak adalah dialog tentang misi hidup, prinsip hidup atau falsafah hidup sebagai seorang muslim. Lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada anak-anak usia balik. Ini contohnya kepada Abdullah bin Umar, anaknya Umar begitu ya, usianya 12 tahun. Nah, kan anak kita usia balik ya, belasan tahun tuh. Apa yang kemudian diajak dialog oleh Rasulullah? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah engkau di dunia seakan-akan sebagai orang asing, au abirus sabil, atau pengembara. Lihat Rasulullah juga begitu. Rasulullah mengajarkan demikian. Ajaklah dialog anak-anak kita itu tentang akhirat, bukan tentang dunia lagi. Anggap dunia ini mah tempat asing buat kita ini. Ya bukan tempat. Jadi dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal ya. Tempat kita meninggal, nanti kita tinggal itu di akhirat. Makanya harus kita kuatkan tentang misi hidup, tentang keakhiratan. Makanya lihat ayah bunda sekalian, di sini ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Kita ini harus menjadi anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Kalau orang sudah mengurusi akhirat, dunia itu akan Allah berikan, Allah akan bukakan, itu janji Allah. Kalau kita fokus dengan akhirat, insya Allah begitu ya, Allah akan bukakan begitu ya pintu-pintu tentang keduniaan ini begitu. Dan itu terbukti di para sahabat begitu ya. Wala takunu min abni dunya, kita jangan nggak boleh menjadi anak-anak dunia. Fa innal yauma amalun, hari ini itu tempat kita beramal. Wala hisaba, dan nanti itu tempatnya kita hisab begitu ya. Jadi hari ini bukan tempat kita berleha-leha. Tadi disampaikan oleh Ustadz Altof begitu ya. Liburan itu bukan artinya libur dari amal soleh. Justru disinilah pembuktian dari apa? Dari kesuksesan pendidikan yang sudah diberikan kepada anak-anak. Waktunya mereka beramal dari ilmu yang sudah didapatkannya. Makanya nanti ada peran kepemimpinan di keluarga seperti apa kita akan bahas. Tugas ayah mendidik anak di dalam kehidupan sosial seperti apa. Berarti bukan artinya kita enggak aware, enggak peduli dengan kehidupan dunia, bukan. Yang harus kita kuatkan kepada anak-anak kita itu bukan masalah materinya. Yang harus kita kuatkan kepada anak-anak itu soal amalnya, amal solehnya. Misalnya, anak kita ingin menjadi dokter. Jadikan dokter, tetapi yang harus kita nasihatkan kepada anak kita, kamu jadi dokter supaya kamu bisa membantu kesehatan umat Islam. Bukan supaya dapat gaji yang gede, bukan. Gitu ya, tetapi amal solehnya yang dikuatkan. Kamu mau pengen jadi seorang milioner, menjadi pengusaha, jadikanlah pengusaha. Supaya apa? Supaya bisa menafkahi tetangga-tetangga, supaya bisa memberikan nafkah kepada kaum duafa, orang yatim dan yang lainnya, bisa membantu perjuangan Islam. Itu yang dikuatkan, amal solehnya yang dikuatkan, bukan materinya. Kalau materi, Allah, materinya sekarang, materi kan sebenarnya bisa dibawa mati ya, materi juga kalau dibuat diinfak, sedekah dan yang lainnya begitu ya, dipakai amal soleh. Jadi intinya amal solehnya yang harus dikuatkan kepada anak kita, bukan uangnya. Makanya banyak hari ini orang-orang yang sudah kaya raya, uangnya miliaran, triliunan, tapi nggak bahagia. Kenapa? Karena mereka bingung setelah banyak duit mau ngapain. Bingung mereka, kenapa tadi? Nggak jelas tujuan hidupnya mau apa. Tetapi ketika orang-orang soleh memiliki uang yang banyak, punya materi yang banyak, mereka akan semakin bahagia. Kenapa? Karena akan semakin kuat peran amal solehnya begitu ya di dalam kehidupan dunia. Orang kaya kan enak. Ada kiai mau bikin pesantren, wakaf, mau haji, mau umroh, tinggal umroh kan begitu ya. Jadi fokus untuk amal soleh begitu. Sehingga mencari harta dunianya pun semangat. Kenapa? Saya mencari materi, mencari uang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menguatkan amal-amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita malu begitu ya bunda sekalian ya begitu ya. Allah sudah memberikan banyak hal kepada kita, kekayaan, hidup, nafas gratis, oksigen gratis, yang kena corona harus bayar pakai oksigen. Semuanya gratis. Kita ini malu kalau kita kemudian meninggal nanti ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala gak memiliki amalan terbaik di hadapan Allah. Bahkan padahal yang diminta itu kan ahsanu amala, bukan amal yang banyak begitu ya, tapi amal terbaik begitu ya. Jadi sudah maksimal kemampuan kita untuk beribadah, itu amal terbaik begitu ya.
Baik ayah bunda sekalian, begitu itu. Jadi nanti dialog tentang kehidupan dengan anak-anak kita, terutama yang laki-laki begitu ya, itu akan menjadi koam lagi, jadi pemimpin nanti di masyarakat, di keluarga itu harus dikuatkan masalah misi hidup ini. Dan yang berperan bukan bunda, yang harus berperan masalah ini adalah ayah. Tolong ayah nanti di waktunya disiapkan ayah bunda gitu ya, ke ayahnya diajak dialog mulai sekarang sebelum liburan ya, kita mau bikin program nih, kita akan program keimanan, ayah nanti ajak ngobrol anaknya begini obrolannya apa begitu, didiskusikan dengan bundanya, disamakan pemahamannya, mindsetnya disamakan begitu ya, supaya apa, nanti tindakan langkahnya sama kepada anak, nggak berbeda begitu ya. Itu diajak ngobrol dialog, nanti ayah nanti kontennya seperti apa untuk menginstal keimanan kepada anak kita begini, nanti didiskusikan. Itu yang pertama begitu ya bunda, bekal pertama nanti ketika anak pulang sering diajak dialog begitu ya. Pertama dialog tentang keimanan, yang kedua tentang misi hidup begitu ya, tentang akhirat begitu. Kemudian yang kedua ketika anak pulang, karena mereka sudah usia balik, bukan usia SD lagi. Kalau SD beda pola asuhnya dengan SMP dan SMA. Kalau yang sudah balik ini harus sudah konsisten dengan perintah dan larangan. Begitu ya. Ayah bunda sekalian, kita lihat dialog Rasulullah dengan anak-anak usia balik. Kalau bunda melihat anaknya melakukan kesalahan, tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan syariat Islam, maka langsung ditegur anaknya. Jangan dibiarkan. Ini contohnya, ketika seorang seorang gulam ini sebenarnya masih keluarganya Rasulullah, kemudian makan bersama Rasulullah, kemudian dia melakukan kesalahan, maka Rasulullah langsung menegur, ya gulam, samillah gitu ya, wakul biyaminik, ketika mau makan bismillah dulu, baca nama Allah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wakul mimma yalik, dan makan makanan yang ada di sekitarmu, jangan yang jauh-jauh. Kenapa? Ini anak begitu ketika makan dengan Rasulullah satu meja itu kelayapan tangannya begitu ya, maka Rasulullah langsung tegur. Jadi kalau hari ini ada anak usia balik bikin pelanggaran, bikin kesalahan, harus langsung ditegur begitu ya, diluruskan, dikoreksi gitu ya kesalahannya. Makanya di pesantren ayah bunda, mohon maaf ya, di pesantren makanya kenapa tegas di pesantren tuh ya, anak bikin pelanggaran langsung dikoreksi, langsung kemudian berikan konsekuensi, dalam rangka ini supaya mereka terlatih konsisten dengan perintah dan larangan. Makanya pendekatan pola asuh anak usia balik, pendekatannya konsekuensi learning. Kalau kata orang-orang barat, pendekatannya itu pendekatan konsekuensi. Kamu bikin kesalahan ada konsekuensinya begitu ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib memiliki pendapat anak usia balik, usia 7 tahun kedua sampai 14 tahun itu anak diperlakukan seperti tawanan. Bayangkan anak kita diperlakukan seperti tawanan yang harus konsisten dengan perintah dan larangan. Maka ketika anak bikin kesalahan begitu ya secara konsep, maka langsung dikoreksi. Kita kasih tahu yang benar itu kayak gimana. Jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan ada pembiaran, maka mereka akan memahami bahwa hidup, oh ternyata itu boleh lah. Contoh misalnya, anak merokok dengan teman-temannya, kemudian bapaknya biarin aja lah anak laki-laki ini, maka akan menjadi pembenaran buat anak, oh rokok itu boleh. Atau misalnya anak perempuannya sudah balik, keluar rumah nggak pakai jilbab, dibiarkan sama ibunya, nggak ditegur, maka anak akan memiliki pemahaman, oh pakai jilbab keluar, nggak pakai jilbab keluar rumah tuh ternyata boleh, nggak apa-apa. Buktinya nggak dilarang oleh orang tua saya. Makanya mulai hari ini tolong begitu ya, kalau anak melakukan kesalahan itu langsung dikoreksi dan ditegur untuk usia balik, karena mereka harus sudah konsisten dengan perintah dan larangan. Itu nggak ada tawar-menawar ya bunda sekalian begitu ya, nggak ada tawar-menawar. Dan kemudian yang kedua, kalau masalah kompetensi, masalah keterampilan, kalau anak nggak bisa atau anak salah maka diajari. Ini yang diajarkan Rasulullah. Suatu hari ada seorang anak muda nih usia balik, dia mengguliti syatan, kambing atau domba begitu ya. Kemudian Rasulullah melihat anak itu salah begitu ya cara mengkuliti si kambingnya ini. Kemudian apa? Rasulullah berhenti kemudian mengajarkan tanah hatta uriyak begitu ya, kata Rasulullah itu, sini caranya kayak gini nih. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya yadahu baina jildi walahmi gitu ya, memasukkan tangannya antara kulit dengan daging gitu ya. Dicontohkan oleh Rasulullah nih cara mengguliti kambing itu kayak gini. Diajarkan ke orang itu. Setelah diajarkan oleh Rasulullah, kemudian ya gulam hakadha fasluh begitu ya.
anak nih kayak gini gitu ya, harus kalau cara mengkuliti kambing tuh kayak seperti ini. Kemudian setelah itu Rasulullah pergi begitu ya, melaksanakan sholat asar tanpa berwudu kembali. Artinya kalau anak sekarang salah begitu ya, melakukan kesalahan, kalau masalah keterampilan jangan dimarahin, tetapi diajarin. Misalnya ada perempuan, nah, ayo bantu bunda nyuci piring atau nyuci baju. Ternyata dia nggak bisa begitu ya, nyuci piring atau nyuci baju. Jangan dimarahin. Kamu mah nyuci piring kok gitu sih, masih berminyak. Bukan dimarahin, tapi diajarin. Nah, kalau nyuci piring tuh kayak gini nih, gitu ya, supaya nggak berminyak tuh diajarin. Nah, ngepel yang bersih tuh kayak gini diajarin. Nah, nih cara nyuci yang bersih tuh ini diajarin. Bagaimana cara ngilangin noda diajarin. Bukan dimarahin begitu ya. Nah, rata-rata kita makan emosian begitu ya. Anak salah melakukan sesuatu langsung mulut tuh ya, nggak bisa dijaga gitu ya, keluar jampe-jampe begitu ya, marahin lah, maki-maki. Kadang heran saya juga begitu ya, anaknya dibully orang nggak mau, tapi setiap hari kita ngebully anak kita sendiri begitu ya, dengan kata-kata kita begitu ya. Kita harus banyak beristighfar tuh begitu ya, karena kita emosi marah-marah. Jadi kalau anak bikin kesalahan usia balik, masalah keterampilan diajarin. Misalnya contoh, bunda sekalian, anak laki-laki diminta oleh kita misalnya benerin tabung gas, dia nggak bisa, itu harus diajarin begitu ya. Jangan sampai suatu hari anak kita cerdas, pinter, soleh, tetapi nggak bisa dirinya kemudian berdiri sebagai seorang qawam. Jangan sampai anak-anak kita yang laki-laki ini harga dirinya jatuh di depan istrinya nanti. Karena apa? Gara-gara nggak punya kecakapan hidup. Nanti jangan sampai anak kita tuh nggak bisa pasang gas, nggak bisa begitu ya. Jangan sampai anak kita benerin pintu, nggak bisa. Nanti jangan sampai anak-anak kita ngebenerin genteng bocor, nggak bisa. Aduh, bahaya ya anak-anak laki-laki kalau nggak bisa demikian. Makanya ayah bunda sekalian, di pesantren punten sekali ya, mohon maaf sekali, kalau di pesantren anaknya diberdayakan, memang harusnya begitu dilatih. Kalau di pesantren misalnya ada Ustadz Altof ini, ada genteng bocor atau lemarinya rusak, jangan marah-marah ke pesantren begitu ya. Justru ajarin anaknya supaya bisa benerin lemarinya sendiri. Itu terutama anak laki-laki begitu ya. Kalau ranjangnya rusak, jangan langsung ke pesantren. Coba anaknya diajarin bagaimana cara benerin ranjangnya sendiri. Ini dalam rangka melatih kecakapan hidup begitu ya. Saya punya sedikit cerita ya, saya cerita. Ini kisah nyata asli begitu ya. Ada seorang santri baru lulus dari pesantren, ustadz muda lah gitu ya. Hafalannya mungkin 30 juz. Kurang apa ya bunda? Hafalannya mungkin 30 juz. Kemudian suaranya bagus banget. Mungkin kayak Muzammil Hasbalah lah gitu ya. Enak kalau menjadi imam itu. Nah, waktu itu beliau menjadi imam begitu ya suatu hari di komplek, salah satu komplek elit di daerah Depok. Nah, karena suaranya bagus, kemudian para jamaah minta, Ustadz bisa nggak jadi imam tetap ketika nanti di Ramadan? Begitu ya. Boleh, begitu ya. Dan setelah Ramadan ternyata diminta juga untuk seterusnya menjadi imam tetap di situ. Si ustadznya mau begitu ya. Dan kemudian ketika pertama kali, nah ya bunda, ketika pertama kali si ustadz itu tinggal di masjid komplek begitu ya, dia nggak karena masih bujang, nggak nyewa rumah tuh, masih di tempat kalau di masjid itu kan suka ada tempat buat marbot, apa kan tempat tinggal imam itu kan di depan mimbar itu ada ruangan khusus. Nah tinggal di sana. Kemudian sama tamir masjidnya itu, Ustadz supaya Ustadz hemat begitu ya, masak sendiri nih, kompor sudah ada, tabung gasnya ada begitu ya, silakan peralatan masak ada, berasnya ada dipakainya supaya Ustadz bisa menghemat begitu daripada beli di luar begitu. Baik Pak, terima kasih katanya begitu, kata si Ustadz muda itu kepada takmir masjid. Nah setelah beberapa hari takmir masjid itu balik lagi, kayak bunda sekalian, ke si Ustadz muda tadi yang hafal Quran tadi jadi imam. Ustadz, si takmir masjid ngelihat itu kompor belum digunain, semuanya belum digunain tuh peralatan yang diberikan sama si takmir masjid. Ustadz, kok belum digunain kompornya gitu ya. Terus jawaban si Ustadz sambil malu-malu apa jawabannya? Mohon maaf Pak, saya nggak tahu cara gunainnya kayak gimana. Ya Allah, ya Rabb. Coba kurang apa? Hafal Quran, ganteng, suaranya bagus, tapi nggak bisa masang kompor gas. Terus kemudian si takmir masjid tadi lihat lagi, bajunya digelantungin di dalam, jadi cucian itu dijemurnya di dalam ruangan. Kemudian si takmir masjid bilang, Ustadz kenapa nggak dijemur di luar? Nggak ada jemurannya Pak. Lah kan bisa bikin jemuran, tinggal beli tali ke warung. Oh iya ya. Coba lihat,
Masalah kecil pun sampai nggak punya problem solving. Bagaimana nanti menjadi seorang pemimpin, menjadi pemimpin keluarga dan pemimpin umat. Ternyata hafalan Qur'annya, jadi ini soleh tapi nggak berdaya nih orang ini begitu ya, nggak punya kecakapan hidup. Khawatir apa ya bunda sekalian? Inilah yang kemudian menjadi konflik di dalam keluarga. Seorang ayah tidak memperlihatkan kejantanan sebagai seorang laki-laki sejati. Akhirnya turun di mata istri itu jadi rendah begitu, apalagi nanti di hadapan anak-anaknya. Jangan sampai anak laki-laki kita seperti itu. Bahkan yang anak perempuan pun demikian. Jangan sampai ketika berumah tangga nanti nggak bisa masak, nggak bisa ngurus anak, nggak bisa ngurus rumah. Akhirnya apa yang membuat suami semakin berkurang cintanya? Kenapa? Karena nggak merasakan begitu ya kasih sayang dari istrinya berperan sebagai seorang istri begitu ya. Nggak boleh begitu ya. Jangan sampai hafalan-hafalan Quran tadi itu ternyata tidak bermakna dalam kehidupan begitu ya. Gara-gara tidak memiliki kecakapan hidup. Jadi mulai sekarang dilatih begitu ya bunda sekalian ya. Setelah selanjutnya ayah bunda sekalian begitu ya, yang harus kita latih kepada anak-anak kita ketika nanti di rumah adalah masalah leadership kepemimpinan. Nah ini bekerja sama antara ayah dan bunda begitu ya, karena Luqman mengajarkan wa'mur bil ma'ruf, artinya sudah belajar berdakwah nih anak-anak kita itu. Wanha anil mungkar, mencegah kemungkaran, itu sudah dakwah itu. Wasbir ala ma asabak, kemudian disuruh untuk bersabar terhadap apapun yang menimpa dirinya begitu ya. Nah, bagaimana caranya nanti? Ayah dan bunda harus bisa bekerja sama. Ayah harus mengajarkan peran dan tanggung jawab sosial dalam bermasyarakat kepada anak kita ketika di rumah. Contohnya kayak gimana? Yang paling gampang. Ayah ngasih proyek kepada anaknya. Nah, kamu selama liburan kamu jadi muazin. Supaya apa? Supaya hasil dari pesantrennya itu dia ngerasakan, oh ternyata saya belajar ini ketemu dalam kehidupan nyata, digunakan untuk apa? Oh saya harus berperan, memberikan peran, kontribusi di masyarakat, minimal jadi muazin. Bahkan kalau kerjasama dengan jamaah, kasih gitu ya tawaran bahwa anak kita kasih proyek jadi imam, atau imam sholat wajib ataupun imam untuk qiyamul lail. Bahkan tawarin begitu, yang kalau sudah yang gede ditawarinnya apa? Tawarin menjadi khotib khutbah Jumat. Atau kalau nggak bisa sekalipun bersihin masjid dengan warga, atau kerja bakti dengan warga. Jadi ada peran sosial yang diajarkan oleh ayah. Ini bukan ibu kalau peran sosial, harus ayah begitu ya. Karena ayah itu qawamnya, pemimpinnya, maka ayah mengajarkan itu ya tentang tanggung jawab sosial di masyarakat. Itu penting sekali begitu diajarkan, berdakwah mulai, ajarkan proyek. Itu nanti ya ketika liburan tolong ayah ajarkan proyek sosial kepada anak di rumah begitu ya. Kemudian yang kedua yang harus ketika di rumah, maka sudah mulai ayah bunda membantu mengembangkan bakat anak. Usia balik itu yang harus dikembangkan adalah potensi utamanya, bakatnya. Maka ayah bunda harus tahu yang menjadi bakat utama dari anak kita ini apa gitu ya. Bagaimana caranya yang harus dilakukan? Ayah bunda ketika liburan dijadwalkan begitu ya, satu momen dipertemukan anak kita dengan seseorang maestro, seorang yang ahli di bidang yang anak kita suka di bidang itu. Misalnya anak kita suka menulis novel, maka pertemukan dengan seorang penulis novel asli yang expert. Maka anak kita akan belajar dan mengasah potensinya dari orang yang memang ahli di bidang itu. Maka potensi dia akan melejit. Contohnya siapa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah ngasih tanggung jawab kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit tolong mempelajari bahasa orang Yahudi. Berapa lama Zaid bin Sabit mempelajari bahasa itu orang Yahudi? Hanya 15 hari. 15 hari bisa belajar bahasa Yahudi. Dengan sampai ahli belajar itu. Nah kita hari ini anak-anak kita, kenapa hari ini anak-anak kita nggak punya semangat untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahkan bertahun-tahun belajar bahasa Arab nggak bisa-bisa? Karena tadi nggak dipertemukan dengan misi hidup realita. Kenapa sih harus saya belajar bahasa Arab? Itu dipertemukan bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi untuk menguatkan peran gitu ya. Ada misi, peran kemanusiaan atau peran dakwah di masyarakat, sehingga ketika belajar itu penuh semangat. Karena ada misi yang ingin dicapai begitu ya. Bakat, pengembangan bakat maka dipertemukan lah begitu ya, dengan nanti ada agenda selain jalan-jalan rihlah, ada agenda kita ketemu, yuk kamu potensi ini gitu ya, kamu ketemu sini yuk supaya kamu ketemu gitu ya, bakatnya ada komunitasnya supaya mengembangkan bakat dari anak kita begitu ya. Nah ini boleh ayah boleh ibu silahkan begitu ya untuk pengembangan bakat.
Kemudian selanjutnya, Bunda sekalian, anak ketika di rumah maka diajarkan kemandirian sepenuhnya. Kecakapan hidup anak perempuan, ini kan sex rule ya, mengerjakan pekerjaan sesuai jenis kelamin. Bunda mengajarkan kecakapan hidup kepada anak perempuannya dan kepada anak laki-lakinya. Diajarkan, termasuk ayah juga mengajarkan yang pekerjaan-pekerjaan yang kasar begitu ya. Dan yang paling penting adalah anak usia balik sudah mulai diajarkan finansial. Rasulullah itu mulai dagang usia 12 tahun. Ke negeri Syam, jalan dengan pamannya. Anak kita ketika libur mulai diajarkan kemandirian finansial. Suruh dagang. Atau kalau nggak bisa dagang, saya malu bunda atau saya malu ayah, nggak usah dagang. Caranya begini. Kalau bunda atau ayah punya mobil di rumah, daripada nyuci mobil keluar, bayar orang lebih baik. Nah, sampaikan ke anaknya, daripada ayah gitu ya, nyuci mobil keluar, lebih baik kamu yang nyuciin. Uang buat nyuci mobil di luar buat kamu. Nah gitu ya, tapi ayah potong 10% ya gitu ya. Kenapa? Ya karena kamu nggak punya modal gitu ya. Kalau di luar kan orang pakai modal. Kalau di rumah kamu kan sabun dari ayah begitu ya, air dari ayah begitu ya, kamu kan tinggal ngerjain aja gitu ya. Nah itu harus mulai diajarkan. Kenapa? Dan sampaikan kepada anak-anak kita ketika mereka usia balik saat ini, sampaikan bahwa ketika kamu balik, ayah dan bunda tidak wajib nafkahi kamu. Kalau hari ini ayah masih memberikan uang kepada kamu, ini akadnya bukan nafkah sebenarnya dalam Islam, tetapi sedekah kepada anak. Harusnya anak sudah bisa menafkahi dirinya sendiri usia balik itu idealnya. Dikasih waktu sampai usia 15 tahun. Makanya ibunda kita persiapan anak-anak kita, seharusnya mereka ketika kuliah bisa biaya sendiri. Kalau mereka memang memiliki kemampuan finansial, diajarkan di rumah. Anaknya daripada punya ART, lebih baik ketika liburan anaknya suruh beres-beres rumah, begitu yang perempuan. Kasih uangnya kepada anak. Kamu bekerja ya sama ibu, kamu bekerja ya sama ayah. Mulai melatih kemandirian secara finansial. Nah makanya di pesantren ada life skill begitu ya, diajarkan kepada para santri. Bahkan murid-murid saya itu ketika kuliah mereka mandiri. Kenapa? Ketika kuliah mereka sudah diajarin 6 life skill. Mulai dari menjahit pakaian begitu ya, mencukur rambut begitu ya, kemudian sol sepatu, desain grafis, movie maker, sinematik begitu dan yang lain-lainnya. Sehingga ketika mereka masuk kampus butuh duit, mereka punya kemampuan. Sampai bahkan murid saya itu beberapa yang berhasil yang sampai besar gitu ya, punya omset sampai sebulan 150 juta sebulan padahal masih kuliah. Jualan itu, jualan apa? Jualan bolen Arab gitu ya di kampus gitu ya. Karena dulu ketika di pesantrennya mereka belajar memasak, membuat kue. Nah mereka sudah ahli, ternyata di kampus dikembangkan kemampuan itu. Ada bahkan murid saya itu sehari mendapatkan uang setidaknya 50.000 dapat. Dari mana? Modal nyukur teman-temannya di kampus. Karena belajar barbershop dulu waktu di pesantren. Jadi pesantren itu di santri itu yang nyukurin dia gitu ya. Ketika ahli dia punya modal duit 300.000, dia beli alat, akhirnya sebar iklan ke teman-temannya satu kampus. Kalau menyukur, cukur sama aku begitu ya. Akhirnya alhamdulillah begitu ya, setiap hari itu duit mah ada terus begitu Ustaz, 50.000 mah ada gitu. Jadi makan tuh saya nggak pernah minta ke orang tua, bayar kuliah nggak pernah minta dari orang tua. Hasil nyukur gitu di kampus. Jadi anak kita harus diberikan tuh kemampuan kemandirian finansial. Supaya apa? Supaya tadi dia hidupnya bisa hidup di bawah di kakinya sendiri, tidak diinjak oleh orang-orang lain. Hari ini ayah bunda sekalian, salah satu faktor kenapa hari ini banyak anak yang dibully, salah satunya adalah anaknya tidak mandiri. Jadi faktor terbesar anak dibully, jadi korban bully itu karena tidak mandiri. Anak-anak yang mandiri itu tidak ada yang jadi korban bully rata-rata. Hampir tidak ada, nyaris tidak ada anak-anak yang mandiri itu. Kenapa? Karena dia punya kemampuan yang dilihat oleh orang lain begitu ya. Ini yang harus harus diajarkan kepada anak-anak kita begitu ya. Ini masih ada waktu sampai 15 tahun kita kemudian tempa anak-anak kita ini supaya menjadi orang-orang dewasa, betul-betul dewasa. Makanya lihat di masa Rasulullah ibunda sekalian, usia 16 tahun sudah menjadi panglima perang. Bahkan usia sebelum 15 tahun sudah pada menikah. Kan menikah itu bukan urusan yang mudah, tetapi kenapa mereka berani mengambil keputusan besar? Karena usianya sudah kenapa? Karena kedewasaannya sudah sesuai dengan usianya. Jadi secara fisik dia sudah balik, secara mental pun sudah dewasa. Jadi sesuai. Nah, kebanyakan hari ini anak-anak kita terlalu dimanja oleh kita. Akhirnya apa? Fisiknya sudah balik, tetapi mental, pemikirannya masih anak-anak. Itu yang terjadi. Makanya harus ditempa. Saripati itu akan keluar karena ditempaan.
Makanya selalu dibilang oleh pakar parenting untuk anak usia balik kita harus raja tega. Karena ini disapih yang kedua kalinya. Dulu anak kita usia 2 tahun disapih dari apa? Dari syahwat makanan, dari ASI. Makanya kita ini raja tega dulu. Anak mau guling-guling, mau nangis, kan kita nggak kasih ASI tuh kalau 2 tahun, ya kan? Kita jadi raja tega. Kalau kita kasih ya nggak berhasil. Mungkin sampai hari ini kita sama anak kita masih miming kali gitu ya, menyusui gitu ya. Kalau nggak disapih. Nah, hari ini kita sapih yang kedua kali anak kita. Disapih bagaimana dia bisa bertahan hidup, survive di kakinya sendiri. Kita sapih dalam realita kehidupan. Yang kedua, makanya kita harus raja tega. Kita harus kemudian tidak boleh kita mengambil ruang pembelajaran mereka karena alasan kasihan. Selalu dengan, aduh kasihan. Nanti lama-lama anak kita itu kurang pengalaman hidup. Orang yang kurang pengalaman hidup, orang biasanya nggak percaya diri dalam hidupnya. Ragu-ragu, karena bingung, saya belum pernah ngalamin begitu ya. Kayak gini, kayak gitu. Akhirnya dia jadi korban bully itu biasanya kayak gitu. Dan ayah bunda sekalian, kenapa kita nggak boleh memanjakan? Kita harus sudah mulai belajar hidup di kakinya sendiri. Kan hidup itu berputar ayah bunda sekalian. Seperti yang kita tahu, kadang di atas, kemudian kadang di bawah. Kalau anak-anak kita kemudian terjatuh ada di bawah, kalau kita selalu manjakan, kalau mereka terjatuh lantas dengan modal apa mereka bisa bangkit? Pasti mereka jadi anak yang lumpuh, tidak bisa tahu apa-apa. Kan kita nggak tahu ya kapan kita meninggal. Ayah tahu meninggal kapan, bunda nggak tahu meninggal. Kalau kita meninggal saat ini begitu ya, anak kita masih kecil, belum punya kemampuan, bagaimana nasib mereka begitu ya. Ini harus kita perhitungkan dan harus kita persiapkan. Mari anak kita hari ini latih betul-betul menjadi seorang perempuan sejati, dan yang laki-laki kita latih menjadi laki-laki yang sejati begitu ya. Dan makanya lihat ayah bunda sekalian, orang tua dahulu itu tegas-tegas kepada anak ketika sudah mulai masuk usia SMP. Kamu jangan di rumah aja, sama kamu sana bantu bapakmu di kebun, sana kamu merantau. Orang tua dahulu tegas dengan anak-anaknya. Nah hari ini itu terlalu, anak-anak kita ini terlalu feminim untuk anak laki-laki pun begitu ya. Makanya tidak jadi anak-anak laki sejati begitu. Nah kemudian selanjutnya bunda sekalian, yang terakhir, karena di usia balik ini yang bertumbuh itu adalah seksualitas, fitrah seksualitas anak begitu ya. Maka tingkat keingintahuan tentang seksnya tuh tinggi anak-anak kita. Mereka makanya sudah ditandai dengan mulai suka dengan lawan jenis. Maka nanti ketika ayah bunda di rumah, tolong sekali-kali jangan sekali-kali berikan handphone, gadget kepada anak kita tanpa kontrol orang dewasa. Apalagi dikasih bebas, terserah kamu, dikasih sepuasnya 24 jam, dibawa sendiri ke kamar. Bahaya. Khawatir apa? Khawatir yang diakses hal-hal yang berbau pornografi. Karena mereka sudah mulai tumbuh dan keingintahuan tentang seksnya sudah mulai tinggi. Bahkan saya membuat sebuah kuesioner riset di santri saya sendiri. Hampir 99% santri saya itu sudah terpapar pornografi gara-gara gadget. Usia SMP itu kelas 7. Khawatir gitu ya, nanti terjadi penyimpangan seksual dan yang lain-lainnya. Gitu. Jadi jangan sekali-kali kasih handphone tanpa aturan, tanpa kontrol dari orang tua. Jangan. Bahaya kalau mau anak bunda selamat. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan, karena fitrah seksualitasnya sudah mulai bertumbuh pesat, maka tolong perhatikan masalah makanannya. Karena makanan itulah yang kemudian menjadi faktor pendorong naiknya syahwat anak-anak kita. Makanya lihat yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau seorang pemuda belum mampu menikah, perbanyak apa? Perbanyak puasa, karena puasa dapat menekan syahwat. Hari ini anak-anak kita telah over gizi. Semua makanan yang enak-enak, terutama yang daging-daging sering-sering dikurangi. Udah balik mah. Seminggu sekali lah begitu ya. Yang makanan sederhana saja tetapi gizinya terpenuhi. Jangan terlalu banyak diberikan makanan-makanan, dikit-dikit beli pizza. Aduh kasihan kalau di pesantren nggak dapat pizza begitu ya. KFC dan yang lainnya begitu ya. Dikurangi usia balik ini. Karena bahaya begitu ya. Untuk menekan syahwatnya mereka begitu. Sekali-kali boleh lah. Tapi jangan terlalu sering karena bahaya. Kemudian selanjutnya ya bunda sekalian. Karena mereka sudah mulai timbul syahwatnya. Maka tolong diperhatikan pergaulan dengan lawan jenisnya. Begitu ya. Mereka suka dengan lawan jenis boleh silakan. Gitu ya.
Kita katakan yes dengan emosi dia mulai suka dengan lawan jenis. Oh, alhamdulillah, berarti kamu normal. Itu responnya. Jangan gitu, ketika anak kita mulai suka dengan lawan jenis, nggak boleh, la taqrabu zina, nggak boleh kayak gitu. Karena bahaya respon cara begitu. Bukan salah, tapi tidak tepat. Ketika anak kita punya emosi, sudah mulai suka dengan lawan jenis, maka kita katakan, alhamdulillah kamu artinya normal. Tetapi koreksi, no dengan perilaku buruknya. Tetapi nah, dalam Islam ada aturannya, kamu bergaul dengan lawan jenis, disampaikan. Sehingga emosinya tetap tersalurkan, tetapi dia tahu bagaimana cara menyalurkan emosinya tadi. Nah, jangan sampai la taqrabu zina, wah kamu nggak boleh dan segala macam begitu ya. Akhirnya apa? Ini yang terjadi salah respon sehingga terjadi penyebab penyimpangan seksual gara-gara ini. Ah, kalau nggak boleh dengan lawan jenis ya sudah, kalau begitu supaya nggak ketahuan ya sudah, saya kalau begitu sesama jenis aja begitu rata-rata itu. Karena tadi salah respon ketika tumbuh hormon seksualitasnya, kita salah merespon. Akhirnya yang terjadi apa? Terjadi penyimpangan seksual. Apakah di pesantren tidak ada penyimpangan seksual? Ada. Bahkan kasusnya banyak. Ya mungkin kan ditutupi saja begitu ya. Karena tadi banyak yang guru juga tidak tahu begitu bagaimana cara merespon begitu ya ketika anak-anak balik ini sudah mulai jatuh cinta dengan lawan jenisnya dan yang lain-lainnya. Sehingga ya mereka demikian begitu ya Bunda. Nah itu mungkin yang pokok-pokok ayah Bunda sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini yang harus kita lakukan oleh ayah dan Bunda begitu ya ketika ayah Bunda di rumah. Tetapi ayah Bunda sekalian, mungkin nasihat yang terakhir begitu dari saya, faktor penentu keberhasilan semua tadi yang dari awal sampai akhir adalah satu. Faktor penentunya adalah keteladanan orang tua. Bagaimana anak di rumah itu tergantung orang tuanya. Anak itu, kondisi anak hanyalah dampak dari perilaku orang tuanya. Jadi anak hanya menangkap perilaku orang tuanya. Anak itu tidak akan mendengarkan apa yang kita sampaikan, tetapi kebanyakan anak cenderung mereka akan melakukan apa yang kita kerjakan. Jangan harap anak-anak kita soleh kalau di rumah misalnya ketika azan ayahnya nggak ke masjid, ketika azan anaknya atau bundanya cuek nggak langsung sholat. Jangan harap anaknya bisa disiplin masalah sholat. Ketika di rumah kita ingin anak hafal Quran tapi kita nggak pernah memperlihatkan kepada anak interaksi dengan Al-Quran. Jangan harap anaknya bisa hafal Quran atau bisa berinteraksi dengan Al-Quran di rumah. Kenapa ya Bunda sekalian? Keteladanan itu mutlak. Children see, children do. Anak melihat, anak melakukan. Karena yang dibutuhkan oleh anak usia balik adalah visualisasi konsep yang diajarkan kepada mereka dalam realita. Ada, nyata begitu ya. Oh, kalau azan harus langsung sholat. Dia akan melihat, itu konsepnya. Tetapi dalam realitanya ada nggak yang demikian itu? Yang pertama kali yang jadi modelnya siapa? Orang tuanya. Bahkan Ibunda sekalian, Rasulullah saja pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Padahal seorang Rasul yang maksum, yang kekasih Allah pernah mengalami hal ini. Apalagi kita, bukan Rasul, nggak maksum, begitu ya, banyak dosa, begitu ya. Aduh, kalau nggak diikhtiarkan, aduh, susah kayaknya ya mendapatkan anak soleh. Jadi ini ceritanya, saya ambil dari kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim, suatu hari. Ini di kejadiannya ketika perjanjian Hudaibiyah. Jadi para sahabat itu akan melaksanakan haji begitu ya. Tetapi di perjanjian Hudaibiyah ini di tengah jalan kan terjadi perundingan perjanjian Hudaibiyah. Dan kemudian ketika setelah perjanjian itu ditandatangani oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menginstruksikan. Lihat, Rasul yang memberikan perintah kepada para sahabat. Kata Rasulullah apa? Rasulullah meminta mereka tahalul, mencukur rambut dan kemudian memotong hewan yang dibawa oleh mereka. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan itu, menginstruksikan itu, tidak ada satupun sahabat yang mengikuti instruksi Rasulullah, menyalahi yang diperintah Rasulullah. Rasulullah itu sampai kemudian heran, aneh, ini ada apa begitu ya? Para sahabat, kenapa keinginan para sahabat kita nggak usah menandatangani perjanjian Hudaibiyah? Kenapa? Harusnya kita berperang dengan kaum kafir Quraisy. Jadi para sahabat tuh nggak setuju dengan perjanjian itu. Bahkan Umar itu sampai setelah perjanjian Hudaibiyah itu berakhir, Umar itu sampai minta maaf dan minta ampun kepada Rasulullah itu. Kenapa Umar
bersikap kurang sopan kepada Rasul sampai menyatakan Anda ini Rasul atau bukan begitu, sampai mengatakan demikian, saking sanksinya dengan perjanjian itu begitu ya. Tetapi kemudian Rasulullah pulang begitu ya, ketemu dengan istrinya Ummu Salamah. Nah, ketika pulang ketemu dengan Ummu Salamah, kemudian menceritakan tentang kejadian tadi bahwa para sahabat menyelisihi perintahnya Rasulullah. Kemudian Ummu Salamah memberikan nasihat kepada Rasulullah. Nah, ini istri yang baik begitu ya. Ketika suami punya persoalan, istri yang baik adalah memberikan solusi begitu ya, bukan menambahkan rumit permasalahan begitu ya. Justru Ummu Salamah memberikan solusi. Solusinya apa? Ya Rasulullah, coba Anda lakukan lebih dahulu, Anda mencukur rambut dan kemudian memotong hewan kurban Anda di depan para sahabat. Kemudian Rasulullah, wah ini saran yang bagus. Kemudian Rasulullah melakukan saran itu. Rasulullah setelah itu Rasulullah mencukur rambut dan memotong hewan yang dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian para sahabat melihat Rasulullah melakukan itu, maka seketika para sahabat melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Artinya apa? Ternyata perintah instruksi kepada anak tidak cukup. Kalau anak ingin mengikuti instruksi kita, maka kita yang harus menjadi contoh nyata pertama kali melakukan perintah yang kita perintahkan kepada anak. Itu penting. Itu kejadian di Rasulullah. Termasuk kami di pesantren begitu ya. Kalau mau para santri disiplin sholat ke masjid, lihat guru-gurunya dulu. Guru-gurunya harus disiplin duluan di masjid. Kalau para santri ingin punya gairah untuk menghafal Al-Quran, lihat guru-gurunya dulu. Guru-gurunya suka murojaah atau enggak. Guru-gurunya interaksi dengan Qurannya kayak gimana. Jadi harus dimulai dari orang dewasa terlebih dahulu. Kenapa? Kalau ke dalam peribahasa bahasa Indonesia mah kan anak buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan begitu. Nah, makanya sekarang bagaimana kondisi anak-anak kita tergantung kita orang dewasa, baik yang menjadi gurunya ataupun yang menjadi orang tuanya. Baik, itu saja ya Bunda sekalian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua begitu, supaya kita bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita, supaya kita bisa tetap menguatkan tentang misi hidup kita begitu ya, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan cara begitu ya, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu ya. Dan kita selalu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mendidik anak itu soal hidayah begitu ya. Semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah semakin ridho untuk memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hodam Wijaya SPDI MPP atas materinya yang sangat bermanfaat. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan untuk Bapak Ibu Wali Santri, jika ada yang ingin ditanyakan, kami buka untuk sesi pertama yaitu 3 penanya, bisa melewati kolom komentar atau raise hand. Silakan Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ibu Nani dari bundanya Mutiara kelas 1. Saya mau bertanya, kan kalau di pesantren itu kamarnya itu kan dihuni oleh banyak anak. Itu bagaimana cara mengontrol supaya tidak terjadi penyimpangan seksual di sana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab atau gimana, Saza? Langsung dijawab saja. Langsung jawab saja, takut lupa. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya, ini luar biasa. Pertama yang harus kita pahami bahwa perilaku anak kita pada saat ini adalah buah dari pola asuh kita waktu kecil.
Jadi terjadi penyimpangan seksual itu bukan gara-gara pada saat ini saja di pesantren. Ini karena bawaan sejak pola asuh dari kecilnya. Contoh, terjadi penyimpangan seksual pertama kali. Banyak misalnya contoh anak laki-laki. Kalau anak laki-laki mau pipis misalnya, ketika di perjalanan, oh kamu boleh pipis di mana saja. Di tempat umum, prosotin celananya pipis. Padahal itu awal mulanya terjadi penyimpangan seksual. Artinya dia akan menangkap, oh ternyata mohon maaf, kemaluan itu boleh diperlihatkan di depan umum. Itu gara-gara kita juga tuh pola asuhnya tuh. Gitu ya. Terus kemudian banyak hal lainnya, perempuan termasuk ya aurat dibuka di depan umum itu terbiasa. Kemudian anak dibiarkan disentuh oleh saudaranya yang bukan mahramnya. Itu mulai dari pola asuh tuh. Begitu ya, di pembiaran begitu itu kemudian berakumulasi sampai ketika usia balik menjadi pemahaman dia, terjadilah penyimpangan seksual. Jadi penyimpangan seksual tuh ayah bunda sekalian gak ujuk-ujuk terjadi begitu tiba-tiba terjadi, enggak. Itu ternyata hasil dari pola asuh sejak kecil sampai jadi pola asuh. Jadi hari ini kondisi anak kita saat ini hasil dari pola asuh dari 0 tahun begitu ya, sampai hari ini. Nah, ada yang sifatnya pola asuh, ada yang sifatnya non pola asuh. Begitu ya, non pola asuh karena tadi hasil dari pergaulan begitu ya dengan teman-temannya. Bagaimana caranya Bunda sekalian? Pertama, memang harus dikuatkan dari sisi secure attachment. Jadi tidak ada yang namanya salah gaul, yang ada adalah salah asuh. Gitu ya. Yang harus dikuatkan adalah peran ayah, peran bunda, bonding dengan anaknya bagus, attachment dengan anaknya bagus. Kenapa attachment itu harus bagus? Relasi secara emosi dengan anak harus bagus. Kenapa? Ini, ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, setiap hari digoda, sebenarnya Nabi Yusuf itu mau kepada Zulaikha. Bahkan ketika di dalam kamar berdua, Zulaikha sudah pakai pakaian transparan. Sebagai seorang laki-laki biasa itu Nabi Yusuf sudah mau. Tetapi ketika ada keinginan mau melakukan hal tersebut, kemudian tiba-tiba ada burhan. Burhan itu tafsirnya di dalam Al-Quran. Burhan itu seakan-akan Nabi Yakub itu bapaknya datang di depan Nabi Yusuf dan mengatakan, kamu jangan melakukan itu. Jadi banyak anak-anak yang akan melakukan sesuatu yang melanggar, begitu ya. Tiba-tiba ingat dengan orang tuanya. Saya nggak boleh melakukan itu, saya nggak boleh mengecewakan orang tuanya. Nah, itu akan muncul pada dalam diri anak itu ketika ikatan dengan anaknya bagus. Tetapi kalau ikatan dengan anaknya kurang bagus secara emosi, dia nggak akan ingat. Saya lakuin aja, justru saya ngelakuin supaya apa? Balas dendam, orang tua saya jangan peduli sama saya, supaya peduli saya bikin ulah aja. Rata-rata begitu banyak anak di pesantren itu bikin ulah supaya apa? Supaya orang tuanya bingung begitu ya, mikirin dia supaya apa? Dia orang tua lebih perhatian kepada dia. Itu banyak. Bikin ulah itu. Itu terjadi. Pengalaman saya belasan tahun begitu mengurus santri. Kamu melakukan pelanggaran kenapa? Biar orang tua saya perhatian, bapak saya nggak pernah peduli sama saya bikin ulah, mungkin nanti lebih perhatian ke saya. Banyak tuh santri yang ngomong begitu tuh. Tadi ikatan emosional dengan orang anak itu penting, makanya harus sering diajak dialog supaya apa? Kalau dia merasakan disayangnya, dicintai orang tuanya, ketika dalam sebuah kondisi dia digoda syahwatnya untuk melakukan sesuatu yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan, "Oh, saya nggak mau mengecewakan orang tua saya. Saya harus menjaga amanah dan nasihat orang tua saya." Seperti itu. Itu makna gitu. Kemudian bagaimana secara teknis supaya tidak terjadi penyimpangan seksual? Kalau pengalaman saya di pesantren, pertama dibikin aturan main, nggak boleh pakai baju celana pendek. Makanya ayah bunda jangan, anak-anak untuk laki-laki ya, yang laki-laki tidak boleh dibekali celana pendek ke pesantren, bahaya. Begitu ya, celana panjang termasuk olahraga, kasih training panjang. Yang anak perempuan pun demikian, nggak boleh dibekali celana-celana yang ketat, bahaya begitu ya, yang longgar menutup aurat. Kemudian selanjutnya ketika tidur begitu ya, dipastikan ketika tidur itu auratnya tertutup. Makanya kami di pesantren untuk yang putra dilarang pakai celana pendek, dilarang ketika tidur itu nggak pakai celana gitu, cuma daleman pakai sarung, itu dilarang, bahaya. Ketika tidur khawatir sarungnya ke atas gitu ya, nanti kan kelihatan sama teman-temannya auratnya, itu bahaya, itu nggak boleh. Itu dilarang. Jadi diperhatikan masalah pakaian itu di kamar. Kemudian di kamar diatur juga, nggak boleh kamar itu, kalau nanti kita di pesantren diajarin tentang 5R, menata, manajemen, tata letak kamar. Nggak boleh kamar itu tertutup. Semua lemari nggak boleh menutupi jendela-jendela kamar. Jadi harus terlihat dari luar aktivitas di kamar itu. Kalau terlihat, jadi anak-anak itu biasanya melakukan penyimpangan seksual itu gara-gara apa? Kamarnya tertutup begitu ya. Jadi ustadznya nggak bisa ngelihat langsung dari luar gitu ya, karena dibikin gua-gua. Makanya kenapa di pesantren diatur tata letak lemarinya, ranjangnya, supaya terlihat aktivitas di kamar itu dari luar. Gitu ya.
Kemudian selanjutnya secara teknis juga, maka di kamar dibikin ada kakak pendamping. Kalau di kami itu mudabir. Mudabir itu dipilih begitu ya, terpilih, dan itu hasil dari hasil psikotes. Dipastikan tidak ada tidak memiliki riwayat kecenderungan penyimpangan seksual. Itu sebagai pendamping begitu ya. Di kamar ada pendampingnya untuk memastikan setiap aktivitas yang ada di kamar 24 jam begitu ya. Insya Allah itu ya. Jadi pertama dikuatkan dari orang tua dari sisi pola asuh begitu ya, kemudian dari sisi pakaian, dari sisi tata letak kamar, kemudian ada pendamping yang 24 jam di kamar. Nah, yang agak susah Bunda, yang agak susah itu penyimpangan seksual di perempuan. Ini agak susah. Laki-laki itu gampang dan mudah dideteksinya. Kenapa? Kalau laki-laki mah kan sentuhan dengan laki-laki itu kelihatan, oh kamu nggak normal. Tapi kalau perempuan kan terbiasa ya, kalau pelukan, manggil beb itu biasa. Jadi membedakannya itu susah gitu. Ini menyimpang atau enggak itu susah untuk perempuan. Nah, kalau perempuan biasanya gitu ya, itu harus ada orang khusus yang bisa menggali bahwa ini terjadi penyimpangan seksual atau tidak gitu kalau untuk perempuan. Nah, kalau untuk perempuan saya tidak terlalu bisa jawab begitu ya kalau sampai terjadi penyimpangan seksual, karena agak susah di perempuan, termasuk yang para ahli psikolog juga agak susah gitu ya di perempuan. Ini beda dengan di laki-laki, itu agak mudah begitu ya untuk mengidentifikasi dan yang lainnya. Tapi pengalaman saya di pesantren demikian yang harus dilakukan. Jadi kerjasama antara orang tua dengan pihak pesantren melakukan manajemen untuk masalah kamar. Nah, biasanya kalau di kami termasuk pembagian anggota kamar itu ada aturannya. Jadi kami buat gitu ya, kamar itu berdasarkan jenis kepribadian. Karena itu akan menentukan orang dibully atau tidak itu tergantung komposisi kamar dan jenis kepribadiannya. Jangan sampai anak-anak yang introvert, melankolis disatukan dengan anak-anak yang korelis, terus yang ekstrovert jadi bully terus begitu ya. Anak ini kasihan, makanya diatur jenis kepribadiannya, diatur, dilihat dari latar belakangnya, diatur. Jadi nggak sembarangan bikin komposisi kamar itu begitu ya. Semuanya itu diperhitungkan, ada ilmunya supaya tadi tidak terjadi penyimpangan seksual dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada pergantian anggota kamar secara periodik begitu ya. Kenapa? Supaya tadi kalau temannya baru dia akan adaptasi, nggak mungkin dia akan bermacam-macam kalau dengan teman baru. Kalau yang sudah lama kenal dekat itu nanti ya begitu, karena melakukan sesuatu itu karena sudah kenal dekat. Nah, kalau selalu baru maka dia akan segan untuk melakukan sesuatu pelanggaran begitu, karena akan adaptasi dengan orang baru. Ada rolling kamar begitu, secara periodik itu diatur begitu. Mungkin itu Bunda jawaban dari saya. Insya Allah kalau itu lakukan semua. Terus kemudian yang terakhir yang paling penting adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah dipastikan ayah bunda selalu dicek, diajak ngobrol anaknya, aktivitas apa saja yang sudah dilakukan, terus kemudian dikuatkan kepada anak mana saja yang boleh disentuh, mana saja yang tidak boleh disentuh, begitu ya, anggota badan itu disampaikan gitu ya kepada anak. Jadi kalau ada yang menyentuh anggota badan yang kita larang itu, dia harus berhak membela diri gitu, itu harus disampaikan. Kita jangan sampai kejadian ya yang ramai di viral di Bandung begitu ya, karena mungkin ada pembiaran sebelumnya begitu. Nah, ini harus dikuatkan di anak kita begitu supaya tidak terjadi penyimpangan seksual gitu ya, dan yang lain-lainnya. Itu pengalaman saya Bunda ya, jawaban dari saya. Baik, untuk Ibunda Mutiara, apakah cukup? Oke, kalau cukup, pertanyaan selanjutnya Bunda Darves, dipersilakan. Mic-nya dihidupkan ya, Bunda? Masih di unmute nih di Ya. sekali lagi Bunda. Ini mic-nya open dulu, open mic. Belum ada suaranya Bunda. Sudah. Ya, sudah ada, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya karena waktu sini sharing aja ya Pak Ustadz. Ini kan mau menghadapi liburan sekolah anak-anak. Kadang-kadang kami itu merasa
berat juga ya, maksudnya kalau mungkin di rumah dengan kondisi di sekolah jauh berbeda. Bagaimana kita bisa selalu istiqomah, jangan sampai keluar rel ya. Biasanya di apa ya namanya, di pesantren dengan waktu sekian, waktu zuhur, waktu asar, hafalan Qur'annya tertata dengan baik. Sedangkan kan kalau di rumah, kalau liburan dia ke rumah nenek, dia ke rumah kemana-mana ya Pak Ustadz ya, kadang-kadang. Bagaimana kita sebagai orang tua supaya anak-anak kita yang libur dalam waktu 2 minggu bisa selalu istiqomah dalam perilaku kehidupan sehari-harinya. Yang masukan dari Pak Ustadz yang harus kami lakukan sebagai orang tua. Terus keduanya, kami juga mempunyai anak-anak yang masih belum balik ya, dari kelas si Adarpe sudah mulai kelihatan lah, sekarang udah lagi rada-rada balik gitu ya. Terus ada adiknya, tapi adiknya itu kalau misalkan dalam hafalan surat, dalam apa itu sudah istiqomah ya Pak Ustadz. Cuma dalam sholat begitu tuh, bagaimana biar dianya juga nggak tergesa-gesa dalam sholatnya begitu tuh Pak Ustadz. Mau menginjak dewasa juga sih, mau ke SMP tahun depan mungkin ke SMP. Bagaimana cara kita juga agar di rumah itu memacu adanya juga untuk supaya ini kamu nih sholatnya harus begini. Kadang-kadang orang tua itu selalu dengan emosi begitu tuh kalau cara menerangkannya. Gitu ya. Mungkin ini pertanyaan saya Pak Ustadz, takut ini. Masya Allah, luar biasa. Ya, Baik Bunda, baik. Kayaknya ini problem semua begitu ya. Nanti ketika liburan, mohon ininya ya, mohon apa namanya pemasukannya. Jujur kasirot. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda sekalian, pertama ketika liburan bukan berarti anak gak boleh main ya. Boleh main silakan, tetapi ayah bunda sekalian harus membuat program. Begitu mana yang kemudian menjadi kewajiban utama. Setelah kewajibannya dipenuhi, silakan kamu boleh main. Contoh misalnya ibadah harian itu nggak boleh ditinggalkan. Ya, terus kemudian murojaah hafalan nggak boleh ditinggalkan, tilawah nggak boleh ditinggalkan, birrul walidain membantu orang tua nggak boleh ditinggalkan. Itu dibikin susun, diprogramkan. Nanti kalau kamu sudah selesai, boleh kamu main dengan teman kamu mau ke rumah nenekmu, tetapi tugas sudah selesai. Tetapi kalau tugasnya belum selesai, mohon maaf, diselesaikan dulu, bunda atau ayah nggak ngasih izin. Pertama itu, jadi dibikin program oleh ayah dan bunda. Kemudian yang kedua, secara teknis ayah bunda, supaya istiqomah gimana, begitu ya. Saya kembali tadi, anak itu tergantung orang tuanya. Yang membuat anak itu jadi Nasrani, Majusi, begitu ya. Yahudi itu karena orang tuanya, karena pola asuh orang tuanya. Karena anak tergantung orang tuanya, maka yang harus kita perbaiki bukan anaknya, kitanya dulu. Jadi anak pengen seperti apa, harus kita dulu yang mulainya. Hari ini kebanyakan kita melihat anak dari sudut pandang yang ideal, tapi kita nggak adil, kita nggak pernah menjadi orang tua yang ideal buat anak. Nah ini keliru. Nah apa yang harus kita lakukan supaya anak, apalagi terutama anak laki-laki jangan sering-sering diomelin. Nggak suka anak laki-laki diceramahin. Anak laki-laki itu yang harus ngasih nasihat itu bapaknya, ngomongnya langsung to the point. Jadi kalau mengasihat anak laki-laki, jangan ibunya, bapaknya. Termasuk anak perempuan, jangan terlalu banyak ibu yang ngasih nasihat. Bapak itu langsung to the point, ngomongnya nggak kemana-mana dulu. Sosok kowam itu. Nah kemudian gimana caranya? Jangan disuruh bunda, yang harus itu diajak. Jadi untuk kedisiplinan masalah ibadah itu peran ayah, bukan peran bunda. Ayahnya bangun qiyamul lail, bangunin anak-anaknya, nggak perlu disuruh. Nah kita qiyamul lail diajak bapaknya. Ke masjid azan, Allahu Akbar. Nah ayo ke masjid, bukan disuruh, diajak. Tapi bapaknya juga sudah siap untuk ke masjid. Jadi anak itu akan segan nolak. Kenapa? Bapaknya udah ngasih contoh. Tapi kalau disuruh pasti akan ada jawabannya. Betul itu. Jadi dimulai dengan memberikan contoh, diajak. Waktunya setoran hafalan, bapaknya yang menyimak hafalannya.
Terus kali-kali mah bapaknya, tolong dong koreksi bacaan ayah atau bapak begitu, takutnya salah, bapak kan nggak belajar gitu di pesantren. Anaknya ngajarin, jadi indah tuh gitu bareng-bareng. Ada peran ayah. Nah ibunya perannya apa? Peran masalah kasih sayang. Ibunya ketika ayah sama bapaknya di masjid, setoran hafalan, ibunya nyiapin kue, makanan. Nah itu belajar itu. Oh anak belajar, oh begitu ya cara menghormati suami. Oh begitu ya peran istri, itu diajarin ke anak perempuan, ke anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ini, nah kemudian peran ibu apa? Ibu selalu ngobrol dengan anak-anak laki-laki. Kenapa anak laki-laki harus dekat dengan ibunya di usia balik dan anak perempuan harus dekat dengan ayahnya di usia balik, diajak ngobrol. Supaya apa Bunda? Supaya anak laki-laki ini belajar tentang perempuan dari sudut perempuan. Mulainya dari siapa belajar? Dari ibunya. Kalau hari ini Bunda menemukan seorang laki-laki yang kasar kepada perempuan atau kasar ke istrinya, bisa jadi dia ketika usia remajanya tidak dekat dengan ibunya. Sehingga dia tidak bisa memahami perempuan dari sudut pandang perempuan. Kalau hari ini anak remaja perempuan mudah jatuh cinta kepada teman sebayanya laki-laki, itu artinya dia tidak dekat dengan bapaknya. Karena dia tidak mendapatkan cinta dari seorang laki-laki dari bapaknya. Bapaknya itu harus menjadi cinta pertama buat anak perempuannya. Oh ternyata dia sudah dapat cinta itu. Jadi anak tuh harus, ayah sering dipuji ya anaknya, kamu tuh cantik. Khawatir nanti kalau jarang dipuji, sekali dipuji oleh teman sebayanya, aku cantik, mudah jatuh cinta. Kenapa nggak pernah dipuji sama bapaknya? Dia nggak merasakan sosok laki-laki di rumahnya. Ini harus itu, begitu ya. Dan laki-laki pun harus ketemu dengan bapaknya untuk menguatkan peran kelaki-lakiannya. Begitupun perempuan dengan ibunya, begitu. Jadi intinya dua-duanya harus ada interaksi. Nah, supaya istiqomah tadi, jadi bapaknya yang ngajak, ibunya punya peran juga, begitu ya, semuanya berperan. Jadi ayah bunda sekalian, ketika kita mengasuh anak, jangan autopilot. Autopilot itu ya rutinitas aja, tanpa ada perencanaan. Nah, kayak sholat kita, kenapa setiap amal ibadah dalam Islam tuh harus ada niat? Supaya nggak autopilot. Coba kalau kita lupa niat ketika sholat, bahkan sudah niat pun, rukun sholat yang diingatku cuma 2, apalagi kalau berjamaah. Takbiratul ihram sama salam. Di tengah jalan mah nggak tahu pikiran kemana, nggak tahu sholat tiba-tiba udah selesai aja kan. Kebanyakan gitu kan. Gitu ya. Sama mendidik anak juga, jangan sampai autopilot kayak gitu. Kita hanya bisa enaknya aja tapi ngurus anaknya nggak mau, begitu ya. Nah kita harus bikin program perencanaan begitu. Oh nanti kalau di rumah supaya disiplin ibadah, peran ayah ya. Ini ngobrol rapat dulu nih dengan ayah. Ya ayah tugasnya pokoknya bagaimana disiplin anak, ayah yang disiplin. Serahkan ke ayah sebagai koam. Tapi urusan kasih sayang, urusan makan yang lainnya, mengajarkan masalah kecakapan hidup di rumah biar bunda. Jadi saling tuh. Indah kayak gitu bunda. Termasuk saya ke anak saya demikian. Saya nggak pernah nyuruh anak saya sholat, tetapi setiap sholat saya ajak ke masjid. Begitu ya. Termasuk anak perempuan saya ajak ke masjid. Saya nggak pernah ngalamin. Termasuk kalau mau baca Quran setelah dari masjid, ayo kita sekarang waktunya Al-Quran yuk gitu ya. Bareng satu keluarga gitu ya, nggak disuruh, bareng satu keluarga, apapun aktivitas demikian, ada kesepakatan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita wasawirhum fil am, kita membuat kesepakatan dengan anak. Kalau sudah memiliki kesepakatan, faida azamta fatawakal Allah, baru kita ya sudah bertawakal kepada Allah masalah hasilnya. Jadi intinya dimulai dari kita. Insya Allah kalau kitanya istiqomah, kita mujahadah, jadi ya dapat anak soleh itu ya nggak gampang. Kita perlu berjihad begitu ya. Jihad yang susah itu justru mendidik diri kita sendiri. Jadi mendidik anak itu gampang. Yang susah itu mendidik kita sendiri menjadi pribadi yang kita inginkan ada pada anak-anak kita, kan begitu yang susah itu ya. Nah itu yang paling susah itu ya bunda sekalian. Jadi ayolah kita ya mulai hari ini kita belajar menjadi orang tua. Supaya apa? Supaya anak itu punya model di rumahnya. Orang tua harus menjadi idola buat anak-anaknya. Hari ini kenapa anak-anak banyak di luar rumah? Karena di rumahnya nggak punya idola. Jadi cari idola di luar rumah. Hari ini orang tua harus menjadi idola anak-anaknya. Supaya apa? Supaya mereka betah di rumah. Karena di rumah sudah cukup. Kalau mereka merasa nggak nyaman di rumah, maka mereka akan mencari kenyamanan itu di luar rumah. Terutama untuk anak laki-laki. Anak-anak laki banyak nongkrong tuh karena merasakan tidak kenyamanan di rumahnya begitu ya. Bapaknya nggak bisa diajak ngobrol, ibunya juga ngomel mulu begitu ya, sudah nyari di luar rumah begitu ya. Gara-gara itu ya bunda sekalian. Nah, hari ini kita belajar lah insya Allah begitu ya. Jadi orang tua mulai dari diri kita sendiri. Mungkin dengan kita fokus memperbaiki diri, maka anak-anak terinspirasi ingin mengikuti seperti kita. Jarang saya, bahkan di pesantren bunda, saya kalau nanya setiap tahun nih ajaran di anak-anak, apa cita-citanya? Wah ini itu. Gak ada satupun yang selalu cita-cita saya pengen seperti ayah saya.
Saya pengen seperti ibu saya. Kemungkinan besar anak-anaknya itu nggak ada yang kemudian menjadi idolakan orang tuanya gitu kan. Gitu ya. Gara-gara itu mungkin ya, di rumahnya nggak ngerasa nyaman begitu dengan orang tuanya. Tapi saya kagum kalau ada seorang anak ketika ditanya, kamu cita-citanya pengen, saya pengen seperti ayah saya. Berarti itu luar biasa, ayah dan ibunya terasa gitu pendidikannya kepada anak itu gitu. Ini menjadi evaluasi untuk kita semua ya bunda sekalian, bagaimana kita mulai sekarang belajar menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu yang ideal untuk anak-anaknya begitu ya. Begitu itu pertanyaan dari tadi Bunda siapa? Darvis ya. Jawaban dari saya begitu. Baik, Tat, Punten, ada satu pertanyaan lagi dari Bunda Kobus. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai orang tua agar bisa seiring sejalan dengan anak kita agar selalu istiqomah dengan hafalan Quran? Nah, tadi sama seperti tadi jawabannya dikembalikan ke ayah bunda. Kalau anak mau konsisten dengan hafalannya, murojaahnya, mengulang hafalannya, tilawahnya begitu ya, anak harus melihat orang tuanya banyak interaksi dengan Al-Quran, bukan hafal Quran. Saya yakinlah kita mah kalau udah dewasa menghafal Quran itu berat gitu ya, menghafal sekali lupa lagi, menghafal lupa lagi begitu ya. Enggak lah. Yang bisa kita lakukan adalah kita sering interaksi dengan Al-Quran. Anak melihat setelah sholat subuh, oh ibunya tilawah, bapaknya tilawah. Setelah sholat zuhur melihat juga begitu ya, orang tuanya tilawah, insya Allah. Oh ternyata saya disuruh menghafal Al-Quran karena orang tua saya pun banyak berinteraksi dengan Al-Quran begitu ya. Jangan sampai kita ingin anak hafal Quran, kitanya sendiri nggak pernah interaksi dengan Al-Quran begitu ya. Bagi anak puber gitu ya, atau murid saya suka ngomongnya begini, bacot doang, bahasanya begitu tuh anak saya, murid-murid saya, walaupun kasar tapi maknanya dalam. Iya, kita cuma nyuruh doang, dunia sendiri nggak ngelakuin begitu ya. Bagi mereka itu mengalami split kepribadian gitu ya. Jadi tidak ketemu antara konsep yang diajarkan dengan realita yang di depan mata mereka begitu ya. Nah, supaya kita sejalan dengan anak, maka disamakan frekuensinya, yaitu kita melakukan aktivitas yang sama dengan anak. Kenapa? Karena dalam konsep Islam itu ar-ruh itu ya, ruh itu junudun mujannadah. Jadi satu ruh dengan ruh yang lain itu saling berkaitan. Jadi ruh itu akan berkumpul dengan ruh yang sama. Jadi kita samakan ruhnya dengan anak. Oh hari ini anak-anak kita ingin menghafal Quran, kita mulai dari kita, yuk ya gitu ya, ibunda, ayah begitu, kita mulai berinteraksi dengan Al-Quran. Sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran, supaya menghafal Al-Quran itu bukan hanya sekedar simulasi begitulah Bu. Belajar Quran tuh hanya di pesantren aja, setelah lulus dari pesantren mah nggak baca Quran lagi. Kenapa? Karena buktinya orang tua juga nggak baca Quran di rumah begitu ya. Nah jangan sampai demikian, justru sudah saatnya ketika di pesantren mereka belajar, oh ternyata saya belajar Al-Quran itu untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh buktinya apa? Itu orang tua saya juga demikian begitu. Itu yang harus kita lakukan. Sekali lagi ini nggak segampang yang saya sampaikan. Perlu mujahadah, perlu kerja keras, perlu usaha, perlu didawamkan, istiqomah begitu ya. Insya Allah Allah akan berikan rezeki anak-anak yang soleh. Buktinya apa? Kita kan kalau berdoa tuh berdoa warzukna tilawatahu, kan doa tuh kan ya, khataman itu, ya Allah berikan rezeki untuk bertilawah. Ternyata tilawah itu rezeki. Yang namanya rezeki itu harus diperjuangkan, seperti kita cari nafkah. Anak soleh itu rezeki, anak hafal Quran itu rezeki. Supaya Allah berikan rezeki, maka harus diikhtiarkan semaksimal mungkin ikhtiarnya. Tidak hanya sekedar doa dan berharap saja begitu. Nah itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ustadz. Karena waktunya juga sudah lewat 4 menit, mungkin pertanyaannya kita sudahi dulu. Terima kasih untuk Ustadz Hodang Wijaya SPDI MPP sudah menjadi pemateri pada webinar kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Cara selanjutnya yakni acara penutup. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara pertemuan seminar hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati Bapak dan Ibu peserta seluruh para peserta webinar. Sekian, mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saya- Bapak dan Ibu. Assalamualaikum.